Oke, baik. Mungkin sebagian sudah mengenal saya ya. Nama saya Tony. Saya salah satu praktisi yang fokus sekali ya dengan mensosialisasikan tentang BIM dari berbagai berbagai lembaga ya. Mungkin saya juga sosialisasi ke lewat webinar seperti ini, kadang-kadang juga lewat organisasi ya, lewat organisasi yang tertarik mendengarkan. Kadang-kadang juga setiap kali ketemu supplier yang datang ke kantor saya, kayak tadi juga barusan ada supplier datang yang produk berhubungan dengan robot perkantoran ya. Saya sering sekali mengedukasi mereka bagaimana manfaat BIM, habis itu kenapa kalian tuh nggak membuat produk ya, supaya nge-BIM kita para arsitek, interior designer itu lebih mempermudah kita untuk men-spec produk gitu. Jadi BIM itu implementasinya bisa di mana aja ya, bisa di bidang desain, bisa juga di bidang sebagai pelaksana, juga bisa di bidang suppliernya ya. Jadi nanti hari ini saya akan coba membreakdown secara detail ya, dengan waktu sekitar mungkin 1,5 jam gitu, sisanya mungkin tanya jawab. Saya akan coba membreakdown secara detail ya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat ya nantinya, sehingga bisa membuka wawasan kita bersama tentang implementasi BIM di dunia arsitektur. Jadi sering kita mendengar kata BIM, tapi kita betul-betul memahami apa enggak, kita kadang-kadang juga bingung ya. Jadi pertanyaan awal itu tentu what ya, apa itu BIM ya. Jadi pertanyaan itu mungkin bagi para pemula yang baru mendengar mungkin akan sangat membutuhkan jawabannya. Jadi hari ini saya coba menjelaskan garis besar ya. Di video ini mungkin kalian udah sering lihat ya, tapi jarang dijelaskan ya secara detail ya. BIM ini sekarang adalah bisa diaplikasikan ke berbagai media ya, terutama untuk kita yang interior designer ya. Kita bagi interior designer menganggap BIM itu sesuatu yang mungkin agak sedikit nggak perlu dipelajarin ya, karena teknologi sekarang udah ngarah ke software-software yang lebih memodeling gitu. Tapi kita jangan lupa ya, dulu mungkin memodeling itu penting ya, namun sekarang kolaborasi itu jauh lebih penting. Ya, kita kalau jago modeling tapi kita nggak bisa berkolaborasi, alhasil di lapangan juga ribut dengan supplier lain atau dengan profesi lain, itu juga nggak enak. Jadi BIM itu untuk interior designer bisa seperti tadi ya, video tadi itu menjelaskan bagaimana BIM itu bisa dikombinasi dengan AR ya, kita bisa presentasi ke klien itu lebih mudah. Nah, kalau yang ini konsultan MK nih. MK membutuhkan BIM gitu, supaya mereka itu lebih mudah memanajemen pelaksanaan. Di sini kita bisa mengatur orang-orang yang seperti project manager-nya siapa, yang bisa mereka lihat itu gambar-gambar apa aja, level kedetailannya, terus orang-orang yang kita masukkan ke dalam tim siapa-siapa aja gitu. Terus dia nanti kita juga bisa melingkan dengan seperti gambar kerja ya. Kalau dulu kita ngeprint ya pakai kertas ya, sekarang kita nggak perlu lagi, kita cukup ngecek gambar itu secara online. Terus para konsultan penghitung ya, BQ ya, Build Quantity, ataupun QS yang namanya Quantity Surveyor, mereka juga biasa membutuhkan BIM untuk membreakdown semua bagian, termasuk pembesiannya. Mereka bisa membreakdown secara detail. Terus untuk konsultan HPAC, pelaksana terutama, mereka juga bisa menggunakan kacamata AR seperti ini yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia file BIM kita yang udah kita modeling di kantor. Jadi mereka bisa melihat secara real. Seperti ini ya. Mereka bisa membuat pengukuran sendiri ya dengan bantuan kacamata HoloLens. Ya, mereka bisa mempermudah kita lah untuk ke lapangan tanpa harus menggunakan banyak sekali peralatan untuk pengukuran gitu. Hanya dengan kacamata ini aja kita udah bisa mengukur secara detail. Gambar yang kita update, yang tadi kita ukur, kita bisa integrasi ya dengan orang-orang di kantor ya. Terus juga bagi pelaksana, terutama para MK atau mandor atau kontraktor, bagaimana mereka menjelaskan ke tim mereka, ke tukang itu lebih mudah ya. Bahkan kita juga dengan bantuan teknologi ini, dulu kan kita scan-nya itu scan produk ya, sekarang udah bisa scan 3D ruangan. Jadi dengan kacamata kita juga udah bisa men-scan ruangan dengan sangat detail. Terus bagi para peneliti ya, para peneliti membutuhkan kacamata VR, AR itu untuk apa gitu? Kenapa kita perlu men-scan sebuah kota? Karena demi
kita mensimulasikan apa yang akan bangunan baru itu berdiri, kita membutuhkan bangunan yang existing. Bagaimana efek yang akan terjadi dengan bangunan utama kita dengan bangunan sekitarnya. Itu bisa kita simulasikan gitu dengan sangat mudah ya. Kira-kira seperti itu gitu. Terus BIM itu bukan cuman untuk seperti tadi yang kita jelaskan di awal, mungkin juga para arsitek ya sekarang lebih real time ya, rendering seperti ini ya, kita bisa memodeling secara dengan teknologi kacamata VR. Nah, jadi ini udah eranya masuk ke metaverse ya, udah sering dengar ya metaverse itu apa. Terus kita kalau setelah bangunan siap, kita juga bisa mengaplikasikannya ke orang yang maintenance gedung ya. Nah, ini contoh BIM digabung dengan diimplementasikan ke para tukang ya. Dulu kalau kita mau membuat gambar seperti ini ya, kita harus merekrut tukang yang betul ahli ya, supaya dia ngerti pelaksanaan itu. Dengan metode BIM ya, file yang kan berupa 3 dimensi ya, bukan 2 dimensi, otomatis mereka itu akan lebih mudah memahami. Jadi penarikan pipa itu seperti tadi gitu. Kalau yang ini BIM itu bukan sekedar selesai gambar ya selesai tugasnya, bukan. Tapi bisa juga sampai ke level perawatan gedung. Jadi kalau semua file yang kita gambar itu dalam bentuk 3 dimensi, kita bisa buat simulasi, nanti ada after sale misalnya, gambar kita itu diserahkan ke perawat gedung gitu. Ada yang merawat gedung kita, mereka juga lebih mudah mengecek ya kondisi, kita bisa buat hologram seperti ini, ya hologram untuk menjelaskan bagaimana perawatan gedung itu akan lebih mudah dipahami oleh tukang-tukang baru. Dulu kan pipa-pipa itu yang paham itu kan yang memasangnya atau pelaksananya. Habis itu suatu hari pipanya bermasalah, kita susah mencari orang untuk bisa meneruskan informasi. Dengan BIM, informasi itu bisa diteruskan ke orang-orang baru yang sama sekali belum pernah tahu gambar ataupun proses pelaksanaan sebelumnya. Demikian juga dengan kota gitu. Jadi sekarang ada banyak berita tentang pipa yang tersumbat gara-gara ada pembangunan baru. Itu hal-hal seperti ini juga nanti akan bisa kita atasi dengan sangat mudah ya, tanpa harus merusak pipa yang sudah ada gitu. Informasi pemetaan pipanya udah lengkap gitu. Terus bagi supplier yang tadinya nggak melek BIM ya, saya sering edukasi mereka, cuma mereka banyak yang baru tahu ya BIM itu apa, jadi mereka juga lagi ingin mengajukan ke bos masing-masing. Kalau mereka udah membuat file BIM ya, otomatis barang-barang yang kita mau spek ke project itu bukan lagi berupa data PDF ya, ataupun JPEG, ataupun tulisan-tulisan, tapi kita berupa data 3D. Kita minta sama mereka, kita download, kemudian kita masukkan ke gambar kita gitu, secara 3 dimensi. Ini di masa depan ya, ini mungkin banyak belum tahu kalau BIM itu nanti akan banyak sekali membantu ya proses pembangunan ya. Kita banyak mengontrol proyek itu bukan lagi di lokasi, tapi di belakang layar gitu. Ya kita seperti main game lah gitu. Kita bisa mengontrol satu proyek itu, pelaksanaannya, pengecorannya, itu semuanya lewat internet 5G, bahkan mungkin masa depan 6G ya, itu akan mempermudah kita. Ini contoh pembangunan ibu kota kita ya, yang baru itu juga sangat jelas ya, itu pembangunan ibu kota baru itu wajib dengan bantuan BIM ya, karena kita membutuhkan database. Jangan sampai database kita itu kayak sekarang ya, banyak database kita itu ada di Belanda. Kita harus ke Belanda ngambil pemipaan kota kita. Jadi dengan adanya database sendiri, kita lebih berdaulat. Habis itu kita juga lebih tahu ya kondisi pemipaan satu kota gitu. Jadi di sini ada penjelasan ya garis besar mengenai implementasi BIM ya. Bahwasanya BIM itu memang sangat membantu kita. Jadi kita jangan ketinggalan untuk mempelajari tentang BIM ya. Itu swasta, BUMN, lembaga pendidikan semua harus menguasai teknologi generasi 4.0 karena kita berada di era tersebut gitu. Nanti saya akan jelaskan ya apa itu era 4.0 dan 5.0 dan seterusnya. Jadi kira-kira implementasi BIM di situ lebih ke multidisiplin ya. Kita bisa melihat ya bahwa BIM itu bukan cuma harus dipelajari seorang arsitek, tapi juga multidisiplin yang lain juga harus nge-BIM gitu. Kemudian why, kenapa gitu? Kita harus belajar BIM. Padahal kan kita udah menguasai gitu banyak software ya. Kita udah bisa SketchUp, udah bisa AutoCAD. Kenapa harus BIM gitu?
Ini ada sekedar ilustrasi ya. Ini big data ya. Big data sama dengan template. Ini mungkin bagi kalian yang sering mengikuti ya perkembangan, kalian mungkin ada update Instagram dengan bantuan Canva. Habis itu kalian juga sebagian mungkin ada membuat website sendiri ya dengan bantuan Wix. Bahkan mungkin membuat logo sendiri dengan bantuan Turbo Logo. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kondisi sekarang ya? Ini adalah big data. Jadi selama ini apapun kegiatan kita itu sebenarnya terdata di komputer oleh internet. Di internet itu mengumpulkan data-data begitu banyak dari seluruh dunia. Jadi big data ini ujung-ujungnya menjadi sebuah template. Jadi nggak heran kenapa ada Wix muncul, kenapa Canva muncul, kenapa Turbo Logo muncul. Bahkan sebenarnya kalau kita breakdown lagi, masih banyak lagi yang sejenis seperti ini, yang nantinya akan memiliki template sendiri, ya, membantu kita untuk mempercepat, terutama membantu klien kita, bukan sebagai desainer ya, membantu arsitek atau membantu graphic designer atau membantu web designer, tapi lebih membantu klien yang ingin menggunakan jasa mereka gitu. Jadi Wix ini membantu kita untuk mempermudah kita mendesain sebuah website yang nampak profesional dengan sangat cepat. Hanya hitungan jam ya, kita bisa membuat website tanpa menggunakan programmer website itu. Ataupun Canva tanpa menggunakan graphic designer gitu. Itu kalau kita buat konten-konten post ke IG, otomatis kita pakai Canva udah bisa gitu. Nah, kita seperti itu. Jadi big data ini yang begitu banyak kegiatan kita ya, yang kita upload ke internet segala macam, itu dibaca sama komputer, habis itu semua mereka menjadikan template. Jadi kalau kita bicara tentang itu, kita harus berbicara tentang revolusi industri ya. Society 1 itu adalah eranya berburu ya sama nomaden ya. Itu 100.000 tahun sebelum Masehi ya. Terus Society 2 itu agricultural, berarti kita udah mulai tinggal di satu daerah, kita bercocok tanam gitu ya. Terus Society 3 itu manufacturing, jadi udah mulai ditemukannya mesin uap waktu itu, alhasil manusia itu udah mulai memproduksi barang sendiri. Kalau dulu kita menggunakan peralatan dari batu ya, mungkin dari batu ataupun yang lain, manusia udah mulai buat pabrik untuk memproduksi barang-barang yang bisa membantu kita. Ya, itu 1.800 tahun ya, masuk ke Masehi. Terus di Society 3 itu melahirkan revolusi industri pertama ya, dengan lahirnya steam power, yaitu mesin uap ya. Terus muncul revolusi industri 2 waktu ditemukannya lampu listrik ya, listrik menghasilkan lampu dan sebagainya. Itu muncul eranya revolusi industri 2. Terus muncul revolusi industri 3. Itu waktu ditemukannya komputer ya. Waktu ditemukannya komputer, maka muncullah revolusi ini. Jadi sekarang ya, kita berada di Society 4 sekaligus berada di revolusi industri 4 bersamaan, waktu yang bersamaan gitu. Jadi itu Internet of Things ya. Nah, jadi barang-barang yang di internet, barang-barang yang bisa internet diinternetkan gitu. Contohnya saklar dikonekkan dengan internet. Habis itu mungkin laptop udah pasti ya dikonekkan ke internet ya. Sekarang udah banyak lagi yang dikonekkan ke internet seperti handphone, ya kamera, mungkin nanti smart lock ya, kunci. Habis itu mungkin sekarang ke depan akan seperti kran air juga akan dikonekkan ke internet ya. Jadi itulah era revolusi industri 4. Itu tahun 1980-an ya. Sampai 2000 ya. Kemudian Society 5, ini di masa depan ya berarti ya, bukan sekarang yang terjadinya gitu. Diprediksi tahun 2030 ya, itu eranya metaverse ya. Eranya metaverse, habis itu terjadi revolusi industri kelima. Itu manusia itu akan sangat tergantung sama AI atau robot ya, yang sangat mirip dengan manusia juga ya. Itu lebih kurang 2050-an gitu tahun itu. Terus akan muncul lagi Society 6 ya. Itu revolusi industri ke-6, itu udah quantum AI ya. Jadi semua ada automation dan multi planet gitu. Itu yang digalang-galangkan oleh Elon Musk ya, di mana kita kalau bisa jangan manusia yang tinggal di satu planet. Kita bisa tinggal di 2 planet, itu Mars ataupun di bulan ya. Itu satelit bumi ya. Jadi kita akan di era itu kita akan menggunakan teknologi quantum AI ya. Quantum AI itu
Kalau kalian lihat di YouTube ya, apa itu fisika kuantum, dan sekarang udah boleh lihat sendiri ya. Itu penjelasan sangat detail dan sangat bagus ya bagi kalian yang mengerti, tertarik ya dengan fisika kuantum. Itu era-eranya yang luar biasa di mana kita akan mungkin di era itu chip akan ditanamkan ke pikiran ya. Manusia indigo akan banyak lahir ya. Kebetulan saya punya satu teman indigo ya. Dia kasih saya bocoran sedikit tentang era-era itu gimana gitu. Manusia sangat pintar akan bersaing dengan robot AI. Jadi manusia indigo akan banyak dilahirkan gitu. Terus jadi kebutuhan industri revolusi 3 itu kita di era itu kita akan bertemu dengan tukang gambar ya. Kita butuh tukang gambar. Ya, kita juga kurang senang ya disebut tukang gambar ya gitu waktu itu. Habis itu kita bersaing, habis itu kita membuat ini buat itu supaya kita diakui sebagai desainer, jangan jadi tukang gambar ya. Habis itu setelah jadi desainer, kita juga kepingin diakui sebagai arsitek ya. Sekarang juga masih banyak yang berada di era-era jadi tukang gambar ya, di mana banyak klien kita itu perlu diedukasi lagi ya, bahwasanya perbedaan antara arsitek sama tukang gambar itu seperti drafter ya. Nah, itu juga hal yang di era revolusi industri 3 itu banyak gitu terjadi gitu, dilema-dilema seperti ini gitu. Dan di revolusi industri 4 yang dibutuhkan klien itu adalah konsultan ya. Konsultan di mana apa beda desainer ya dengan konsultan? Pertanyaannya seperti itu. Saya pernah diskusi sama graphic designer ya. Mereka merasa sedih ya dengan profesi mereka yang sudah tergeser oleh Canva gitu. Karena banyak sekali Canva yang dipakai orang daripada mereka. Terus orang-orang yang membuat desain website juga digantikan oleh Wix ya. Jadi sebenarnya di era seperti itu, era sekarang revolusi industri 4, terjadi persaingan ya, persaingan bisnis ya. Sebenarnya profesi ini bisa bertahan nggak gitu di orang desainer itu, kalau mereka itu tetap menjadi seorang desainer itu nggak bisa bertahan katanya. Kenapa gitu? Klien kita itu sebenarnya butuh konsultan. Jadi ada dua kubu ya, yang bertahan sama yang bertahan hidup itu, yang melakukan berevolusi ya, seperti evolusi Darwin ya. Jerapah yang lehernya pendek menjadi lehernya panjang gitu. Akhirnya mereka bertahan gitu. Yang lehernya nggak mau bertambah panjang, mereka nggak bisa dapat makanan yang lebih tinggi, akhirnya mereka punah gitu. Jadi ini terjadi sama profesi graphic designer saat ini gitu. Jadi ada teman saya itu bertahan dan mereka itu kebanjiran project di era orang semua pada gulung tikar gitu karena nggak bisa bersaing dengan perkembangan internet sekarang gitu. Kenapa dia bisa bertahan? Saat kita diskusi ada satu kesimpulan itu. Kesimpulannya adalah seorang konsultan tugasnya adalah menampung apa yang klien itu mau, masalah-masalah klien dipecahkan. Konsultan itu kan konsultasi dan kasih solusi. Habis itu menjadi problem solving bagi klien gitu. Membawa ada nilai plus ataupun manfaat lebih dibanding sebagai tukang gambar ataupun desainer gitu. Jadi era-era ini kita dituntut untuk menjadi problem solving untuk klien kita. Karena persaingan klien kita itu mereka itu makin besar itu. Dulunya kan cuma bersaing dalam bentuk mungkin yang penting kamu punya toko bisa jualan, yang penting kamu punya hotel ya, udah bisa rame hotel kamu. Yang penting kamu buka kafe ya, didesain dengan bagus, habis itu rame. Sekarang udah beda lagi. Persaingan di mana-mana, kayak di kota saya sendiri, hampir setiap bulan itu ada kafe baru sampai kita udah nggak bisa mengikuti lagi perkembangan itu. Saya udah hampir nggak pernah lagi ke kafe karena terlalu banyak kafe yang harus kita kunjungi kan. Kalau dulu satu kafe buka itu hebohnya sampai setahun itu. Artinya kita uh, ke kafenya itu tuh aja gitu kan. Sekarang sangat banyaknya pilihan sampai kita malas ke kafe gitu. Kita seperti itu. Jadi persaingan klien kita itu memberikan semacam kebutuhan akan konsultan itu. Konsultan ini menampung permasalahan, memetakan masalah, terus dikasih solusi, alhasil itu menjadi eh, semacam template atau semacam solusi yang mereka butuhkan, berbeda dengan kalau kita cuma jadi seorang desainer gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi kalau kita cuma jadi desainer, itu kita pakai turbo logo, pakai Wix atau pakai Canva udah selesai gitu, udah bisa gitu. Tapi kita butuh yang gimana semua perusahaan itu ingin punya identitas, ingin punya karakter.
ingin punya dimensi sendiri gitu. Alhasil sebagai konsultan kita kasih solusi. Ya, kalau solusi supaya mereka itu memahami permasalahan mereka di bidang manajemen, di bidang desain, di bidang bisnis, di bidang yang lain itu. Alhasil mereka tuh bisa keluar dari kerumunannya, begitu banyaknya kafe yang udah dibuka menjamur itu, mereka keluar ke permukaan tampil beda gitu. Tampil beda dengan solusi baru yang membuat mereka itu bisa menjadi pemain utama. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah tugas seorang konsultan ya. Jadi kenapa nggak pakai Wix atau Turbologo ya? Solusinya kenapa gitu? Saya pernah nanya juga klien saya, kamu mau bangun hotel kan banyak tuh aplikasi mencari arsitek ya, aplikasi mencari drafter gitu. Kenapa nggak nyari ke situ? Dia bilang itu hal yang nggak mungkin untuk proyek sebesar 100 miliar ya. Kalau proyek hanya desain dapur mungkin iya ya gitu. Tapi kalau proyek 100 miliar, dia pasti mau datang, dia ketemu arsiteknya ngobrol minimal ya. Habis itu dia mau lihat kantor kita ada nggak gitu. Terus habis itu dia mau brainstorming sama kita gitu. Kira-kira kita bisa nggak menjadi problem solving untuk masalah dia gitu. Ataupun kita bisa nggak klik sama kita supaya apa yang dia mau itu sama yang arsitek mau itu link gitu loh. Jangan sampai nggak ada benang merahnya. Arsitek maunya A, si owner maunya B gitu. Alhasil namanya nggak berjodoh misalnya, nggak link gitu, nggak klik gitu. Alhasil itu kurang bisa dilakukan kalau nggak tatap muka, kalau nggak mengunjungi studio arsiteknya gitu. Nah itulah perbedaan antara konsultan dengan desainer gitu loh. Jadi di situ saya sama teman saya yang graphic designer mengambil satu kesimpulan. Karena banyak sekali rahasia-rahasia internal ya. Contohnya si perusahaan ini ya, dia punya internal rahasia yang nggak bisa dia bocorkan kepada online. Dia nggak mungkin ngepost ke internet ya. Saya begini 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 gitu. Itu nanti akan dibaca oleh internet dan menjadi template ya. Dia nggak mungkin membocorkan rahasia itu. Dia butuh secara privat ya, pribadi ngobrol gitu. Karena saking privatnya itu kadang-kadang proyek itu nggak boleh dibocorkan, dipublis dulu ke sosial media manapun juga. Karena ada faktor persaingan, ada faktor konflik internal, ada faktor bahkan ada yang sampai berebut apa ya brand gitu, ada berebut brand, ada juga yang faktor sampai persaingan hukum gitu loh, berhubungan hukum gitu. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa publis di internet gitu, nggak boleh publikasi gitu. Makanya banyak proyek itu, terutama proyek privat ya, itu nggak bisa kita publis gitu. Demikian juga konsultan-konsultan profesional itu nggak boleh post ke IG proyek-proyek mereka yang belum jadi, belum waktunya di post. Karena begitu kita post, wah bisa heboh satu satu kota gitu. Kompetitor bisa membaca apa yang dia buat, habis itu bisa menuju ke hal-hal yang berhubungan dengan hukum gitu. Jadi banyak hal seperti itu yang nggak bisa dipublis di online itu. Itulah kenapa kita butuh konsultan. Kemudian terakhir, kenapa butuh archipreneur? Nah, ini revolusi industri 4, satu tingkat lagi di atas nih, archipreneur gitu loh. Ya, tadi udah bilang arsitek. Nah, arsitek yang menggabungkan antara bisnis, ya arsitek itu kan singkatan dari seni, art dengan teknik, ya. Jadi ada seninya, ada tekniknya ya, maka disebut arsitek. Terus ada planner-nya. Planner itu kan orang-orang yang dari kata bahasa entrepreneur ya, orang-orang yang berusaha sendiri berwira swasta, habis itu punya pemikiran sendiri, membangun usaha sendiri gitu. Habis itu digabung gitu loh. Jadi di masa depan ternyata hanya sekedar jadi arsitek, hanya sekedar jadi konsultan itu masih belum cukup untuk bisa menyelesaikan masalah di era revolusi 4 maupun era revolusi 5 nantinya gitu. Kita perlu menjadi seorang entrepreneur. Seperti ibaratkan dulu handphone hanya untuk bisa telepon dan cukup. Sekarang handphone wajib bisa untuk foto, untuk NFT ya pembayaran, untuk kartu tol biar perlu ya, untuk buka kartu smart key ke depan handphone juga ya, untuk bermain, untuk mutar film, untuk main game, untuk ke depan mungkin seperti untuk masuk ke metaverse ya ke depan mungkin integrasi dengan VR dan AR dan sebagainya. Jadi handphone itu terus berevolusi, terus makin kompleks dan menjadi berbagai profesi itu digabung menjadi satu, berbagai perangkat digabung menjadi satu, sama seperti arsitek. Berbagai profesi nanti akan bergabung menjadi satu, lebih simpel. Jadi arsitek yang mengerti bisnis itu akan sangat dibutuhkan ke depannya. Karena ke depan arsitek itu bukan lagi seperti sekarang yang nunggu proyek, tangan di bawah. Tapi kita akan menjadi tangan di atas, menciptakan proyek.
kita menjadi partner si owner, bahkan mungkin jadi partner yang lebih detail, yang mungkin sampai pemegang saham dan sebagainya. Nah, itu Archipreneur itu kalau saya breakdown lebih detail, itu mungkin perlu waktu yang sangat panjang ya. Kira-kira di masa depan itu akan dibutuhkan ya. Nah, ini semua akan berhubungan dengan berkolerasi dengan BIM ya nanti ya. Mungkin di belakang kalian akan mengerti gitu. Terus ya, kenapa harus BIM ya? Dari segi regulasi ya, berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 22 PRT M 2018, penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria di atas 2.000 meter square dan di atas 2 lantai. Keluaran dari perancangan merupakan hasil desain menggunakan BIM. Terus kalau kalian buka PP 16 ya, PP 16 itu ada tahun 2021 ya. PP 16 itu mungkin bagi yang belum mengerti itu ada sekitar 30-an ya undang-undang yang disebut Omnibus Law ataupun Undang-Undang Cipta Karya ya. Jadi di Undang-Undang Cipta Karya itu menjelaskan tentang semua undang-undang menjadi induknya undang-undang gitu. Otomatis semua akan mengarah ke sana dan akan muncul turunan-turunan undang-undangnya gitu. Di situ di PP 16 itu yang membahas tentang pembangunan, konstruksi dan bangunan itu ada nanti kalian bisa lihat itu sekitar 300 halaman itu ya, terlalu banyak sekali. Kalian lihat itu di bagian metode pelaksanaan ya, konstruksi bangunan dapat dilakukan dengan itu ada situ tertulis jelas ya warna merah ini ya, yang padat teknologi dengan kriteria pekerjaan wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima ya, dimensi kelima. Terus di padat modal dengan kriteria pekerjaan ya, itu juga ada ya, diwajib menggunakan BIM sampai dimensi ke-8. Itu tertulis di situ ya, gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di peraturan tersebut ya. Kalau dari segi pemerintahnya ya. Terus siapa ya? Wu gitu. Ini kelas BIM yang saya buka bersama tim ya. Itu biasa diikuti bisa dengan online maupun tatap muka gitu. Jadi itu biasa dari berbagai kota ya, berbagai kota dari Sabang sampai Merauke itu ada murid-murid kita ya. Biasa satu kelas itu mungkin sekitar 10 sampai 20 orang aja gitu, nggak banyak gitu. Biasanya itu orang-orang yang akan ikut itu mereka ingin berubah gitu. Artinya mereka itu ingin mengenal BIM, habis itu mereka ingin mengetahui workflow-nya. Tadi juga sebelum saya nge-zoom ada tamu yang dari Jakarta ya, dia seorang interior designer gitu. Mereka waktu ke Jakarta ke Medan, mereka datang untuk belajar tempat kita selama kadang-kadang saya suruh mereka itu belajarnya sekitar 15 hari ya, nih ya 15 hari. Atau kadang-kadang saya suruh mereka itu 2-3 bulan itu. Ada beberapa juga nanti teman-teman dari Papua juga ya. Saya suruh datang ke Medan ya untuk kalau bisa agak lama sedikit ya, mungkin 3 bulan ya. Kenapa saya butuh waktu tatap muka lebih banyak sama mereka? Karena BIM yang saya ajarin, yang di LPK ajarkan itu bukan sekedar tool ya, bukan sekedar cara klik 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 seperti itu. Kalian bisa melihat tutorial seperti itu di banyak di YouTube ya. Itu tutorial paling lengkap itu tentang BIM gitu. Banyak sekali tutorial di YouTube. Kalian bisa lihat sendiri tanpa harus kursus ya. Apa bedanya kita sama yang di YouTube itu? Yang kita ajarkan itu bukan sekedar mengklik software gitu, tapi kita ajarkan itu bagaimana mengimplementasikannya secara lengkap. Jadi pengetahuannya itu nggak tanggung-tanggung dan lengkap gitu. Jadi bukan sekedar hanya memodeling 3D, tapi kita juga sampai mengajarin kalian itu membangun bisnis, membangun studio ya. Karena juga kita membagikan tentang strategi-strategi menghadapi klien gitu. Bahkan gambar yang kita LOD 100 ya, nanti akan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di pelajaran kita ada LOD 100, ada LOD 200, ada LOD 300, bahkan ada rendering juga kita gabungkan ya. Di LOD 100 itu kita banyak mengajarkan kepada orang-orang yang prinsipal terutama ya, bagaimana membuat bisnis plan ya, bagaimana kita itu bisa menjadi entrepreneur gitu, bagaimana kita itu mendesain yang sangat cepat gitu. Alhasil kita bisa menangkap owner mau apa ya, hitung-hitungan gedung itu bisa balik modal atau enggak ya. Kebanyakan klien kita nyari arsitek kan untuk mendesain. Habis itu dia cari orang bisnis lagi untuk menghitung gedungnya gitu. Sedangkan orang bisnis tidak bisa mendesain, sedangkan orang desain tidak bisa berbisnis.
Ya, kalau digabung itulah disebut Archipreneur. Ya, kita bisa mendesain sekaligus bicara bisnis sama klien. Karena hotel itu nggak mungkin dia hanya mau desain tanpa memikirkan balik modalnya kapan, berapa total investasi. Dia nggak mungkin nggak berbicara itu, karena dia pasti ingin berbisnis ya. Bisnis itu pasti ada balik modalnya dan ada berkelanjutannya. Setelah balik modal dia dapat berapa setiap bulan gitu. Mereka kan berbicara itu sama arsitek. Kebanyakan arsitek nggak bisa menjawab pertanyaan mereka. Simple pertanyaannya, ya. Berapa total investasi? Kapan balik modal? Setelah balik modal, saya dapat berapa? Itu 3 pertanyaan yang sangat simpel, tapi nggak bisa dijawab oleh orang bisnis, nggak bisa dijawab oleh arsitek ataupun interior designer gitu. Jadi di LOI 100 kita akan mengajarkan tentang itu. Bagaimana kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini hanya dengan bantuan BIM tanpa Photoshop ya, tanpa ribet-ribet belajar bisnis ya. Kita bisa mendesain satu gedung hotel, kapan balik modalnya kita bisa hitung dengan cepat. Hanya 3 kali pertemuan. Nah, kira seperti itu. Kemudian di LOI 200 ya, kita itu belajar tentang modeling. Modeling ya bersifat global dulu ya. Contohnya modeling satu rumah atau satu gedung ya. Kalau bisa pun modeling proyek betulan. Kita sering sekali bilang sama murid kita kalau bisa bawa proyek betulan ya. Jadi kalian tuh ada motivasinya belajar. Atau tugas kampus ya bagi yang masih kuliah gitu ya. Jadi kalian belajar itu ada motivasi lebih, otomatis kalian tuh tugasnya lebih cepat siap gitu. Jadi begitu kalian selesai belajar di LPK, kalian juga tugas kalian itu selesai dan proyek kalian juga ikut selesai gitu. Jadi nggak 2 kali kerja, sekali menyelam minum air gitu, istilahnya begitu. Bahkan sambil mancing ikan. Jadi di LOD 300 kita itu banyak kan belajar tentang bagaimana membuat spek ya, detail, ukuran, ya itu kan penting ya. Namanya juga tertib administrasi ya gitu. Apalagi pemerintah pengurusan SIMBG sekarang itu gambar yang diminta itu cukup banyak ya, cukup detail ya. Kita wajib upload ke website itu IMB udah dihapus jadi diupload ke SIMBG, keluarnya PBG namanya, Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, di situ gambar yang diminta cukup detail. Ya bukan sekedar hanya data potongan ya, tapi udah ke level LOD 300 yang cukup detail ya, bahkan udah superimpose gambar yang digabungkan dengan multidisiplin lain seperti gambar struktur, MEP, interior, arsitek, landscape, itu gambar disatukan dalam satu gambar, dilingkan gitu. Di LOD 300 ini kalian akan belajar tentang standar gambar yang benar gitu, cara membuat potongan, cara menspek gambar gitu, simbol-simbolnya ya. Itu bukan dibuat secara dari nol ya. Kita udah ada template-nya ya. Kalian cukup menggunakan template yang udah kita kembangkan bertahun-tahun tersebut. Jadi proses belajarnya itu lebih menyenangkan dan lebih praktis dan lebih cepat tanpa habis waktu untuk memulai dari nol seperti menggambar AutoCAD ya. Garisnya gambar ulang, simbolnya dibuat ulang. Di sini nggak ada lagi seperti itu ya. Semua gambar itu dikerjakan dengan bantuan template ya. Habis itu kalian merasa template-nya kurang sedikit, kalian bisa update gitu. Terus di bagian rendering ya, kenapa rendering itu juga dimasukkan ke mata pelajaran kita ya? Karena kalau nggak di render itu kurang afdol gitu. Karena semuanya berhubungan dengan visual ya. BIM itu kan 3 dimensi ya. Dan owner kita itu kebanyakan nggak bisa lihat gambar kerja, dia perlu melihat visual. Jadi rendering itu udah terintegrasi. Saya udah membangun template ini juga ada materialnya, ada settingan rendernya segala macam. Jadi tinggal kita bisa buat mood yang berbeda-beda. Kita juga bisa membuat proses konsultasi dengan klien menjadi lebih menyenangkan. Kalau dulu kan konsultasinya itu harus ngeprint keluar, harus tatap muka ya. Sekarang kita bisa handle proyek dimanapun juga ya. Kita nggak perlu berkunjung ke kota tersebut ya. Kita mungkin berkunjung hanya sekali, hasilnya juga udah lewat Zoom udah bisa sih gitu. Nah, habis itu kita bisa konsultasi sama klien ataupun kita asistensi project dengan tim kita ya, tanpa harus tatap muka gitu. Hanya dengan bantuan cloud management ya, seperti Dropbox ya. Habis itu yang lain seperti mungkin ada Windows ya, Windows juga ada cloud product seperti itu ya. Seperti Apple juga ada ya, itu udah bisa gitu dengan bantuan-bantuan cloud management itu. Jadi otomatis kita menghemat waktu kita untuk jumpa orang, alhasil proses render itu menjadi lebih cepat ya, karena kita akan real time render apapun yang kita modeling tanpa harus mengulang lighting-nya, tanpa harus mengulang pemasukan material, itu semua terintegrasi gitu. Jadi Revit yang BIM Revit yang kita ajarkan itu dari proses
memetakan masalah klien sampai jadi sebuah animasi video, bahkan sampai gambar kerja selengkap. Mungkin gambar itu bisa mencapai 500 halaman gitu. Nah, itu kita ajarkan, kita simpulkan dalam waktu sekitar 15 hari ya pelajaran gitu. Nah, kira seperti itu. Era metaverse, era-eranya kacamata ini menjadi barang yang sangat murah, seperti handphone yang mungkin harganya cuma 3-4 juta ya, di mana-mana kita akan menggunakan kacamata sambil kerja. Nah, itu mereka nggak kaget lagi gitu loh, dan mereka udah siap gitu. Terus di mana ya wear ya? Tempat kita itu ada di Cemara Asli ya, komplek Cemara Asli. Bagi yang tinggal di Medan udah tahu komplek ini cukup ramai ya. Nah, di situ kita ada bangunan satu tempat yang memang spesial untuk pengajaran ya. Itu tempatnya kita desain demikian rupa aman mungkin untuk orang-orang yang memang suka dengan kenyamanan ya. Toiletnya dibuat nyaman, lobbynya dibuat nyaman ya. Terus kita punya galeri sendiri ya. Jadi karya-karya murid yang udah siap belajar kita pajangkan sehingga bisa dilihat oleh siapapun juga yang datang berkunjung ke tempat kita. Kita punya kafetaria juga di lantai 2 ya. Bagi yang belajar ngantuk-ngantuk ya, kita sediakan kopi juga, ada kopinya. Terus setiap bagian dari gedung kita desain dengan sedemikian rupa ya. Dari tangganya, toiletnya, dindingnya, semua ada detail-detail yang lebih bagus ya gitu. Terus kita ruang belajar kita juga bentuknya bulat ya. Bulat karena supaya kita nggak bosan ya dengan duduk yang dari depan ke belakang ya. Kita juga menyatu ya dengan peserta yang lain, dengan mentor ya, antara mentor sama murid itu punya level yang sama gitu loh. Nah, ini ruangan yang lainnya, tadi ruangan yang ada cahaya matahari, ini juga ruangan yang lain. Bagaimana ya? Ya, nanti untuk menjawab ini mungkin marketing yang bisa menjawab ya nanti ya. Mungkin Denny bisa bantu menjawab bagaimana kita proses belajarnya. Ya, di sini mungkin saya akan menjawab dari segi apa yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Ya, masalah mereka itu apa gitu. Biasanya masalah sekarang ini ya itu keluar dari perang dagang. Semua orang mengalami kondisi perang dagang. Perang dagang itu gara-gara Amerika sama Tiongkok perang harga ya. Bukan itu aja, semua orang juga melakukan banting harga ya di mana-mana ya. Bagi yang merasakan ya. Terus juga solusinya apa gitu? Kita harus jadi konsultan. Seperti yang saya jelaskan di awal ya. Bagaimana kalau ada dua kubu tadi ya, kubu yang gulung tikar, kubu yang bertahan, bahkan kebanjiran proyek sampai mau suruh dia ngerjakan harus antri. Nah, kita semua orang kepingin ya berada di kubu yang dimana kita kebanjiran proyek sampai orang mesti antri gitu untuk jumpa kita ataupun untuk kita yang mendesain. Bahkan V-design itu nggak bisa ditawar gitu kalau bisa. Bahkan kalau bisa kita orang yang bergabung mengambil jasa kita itu semua dibayar lunas di depan. Nah, itu sebenarnya saya udah lakukan gitu. Bagi yang ingin mendengar secara detail, mesti konsultasi sama saya langsung di Medan ya. Kayak beberapa teman dari Jakarta juga karena datang ke Medan cuma saya gitu. Bagaimana strateginya, bagaimana ada trik-triknya, ada pola-polanya harus kita terapkan dari segi personal branding, dari segi cara berbicara kita, dari segi penyajian desain kita, dari segi standar gambar kita, dari segi bahkan cara post ke IG aja itu ada standarnya, ada membuat image, wah ini desain ambil nih, oh ini desainnya murah nih, oh ini desainnya high end nih, gitu. Ada trik-triknya gitu. Nah, itulah disebut konsultan. Kita jangan cuma kalau bisa jangan cuma menjadi konsultannya klien ya. Kita juga harus bisa menjadi konsultan diri kita sendiri. Kita juga harus bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Itu yang kita bangun metode pengajaran gitu. Terus kecepatan, masalah klien itu kepingin kecepatan gitu. Setelah mereka
perang harga, perang persaingan bisnis, mereka juga butuh kecepatan karena skala sesuatu serba cepat zaman sekarang. Jadi supaya bisa cepat, kita butuh template, ya. Untuk penjelasan template itu bisa kalian lihat di YouTube saya ya. Nah, itu banyak ya penggunaan template versi 5, versi 6 gitu. Kenapa bisa sangat cepat gitu? Itu bisa dilihat di situ, lihat ulang ya. Terus integrasi. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwasanya kita saling berlink ya, link saling sini. Kalau dulu kan kita satu orang kerjakan semua ya. Sekarang udah nggak bisa lagi karena jumlah manusia udah banyak. Habis itu semua data terintegrasi ya dari data kita sebagai konsultan arsitek dengan konsultan MK, dengan konsultan struktur, MEP, interior, bahkan kontraktor, supplier, semua serba terintegrasi. Dengan serba terintegrasinya, supaya bisa cepat, ya kita harus pakai cloud management, nggak ada pilihan lain. Itu harus bermain dengan internet ya. Nah, terus yang terakhir, efisiensi. Masalah di dunia industri ataupun dunia usaha itu adalah efisiensi. Ini termasuk diri kita, bukan cuma dunia klien kita ya, tapi dunianya para konsultan arsitek, MK, struktur, itu juga kepingin efisiensi. Bagaimana efisiensi? Itu harus ekonomi sharing. Ya, ekonomi sharing itu menyelesaikan banyak masalah gitu. Jadi satu tempat dibagi bersama, tim yang bisa dipakai oleh bersama, itu namanya ekonomi sharing gitu. Terus ada scale up. Ya, semua orang juga kepingin scale up ya, menjadi perusahaan yang besar ya. Habis itu kamu coba perhatikan ya, konsultan konsultan arsitek atau interior di Indonesia jarang sekali scale up sampai buka cabang di seluruh dunia gitu. Dengan konsultan dari negara Eropa atau negara yang lain ya, itu cepat sekali scale up-nya gitu. Bahkan mereka udah sampai buka cabang di mana-mana gitu. Kenapa kita nggak bisa seperti mereka? Ada suara yang bocor ya, bisa di mute nggak suaranya? Itu solusinya adalah menjadi seorang entrepreneur. Nah, jadi entrepreneur itu berbicara bisnis sedikit lah ya. Kalau arsitek kan bicaranya cuma desain, habis itu menjadi problem solving untuk klien, habis itu mendesain, tiap hari duduk di kantor gitu, atau sekali-sekali ke lapangan gitu. Kita juga harus berbicara scale up ya, bicara bisnis gitu, supaya kita juga punya waktu untuk mengembangkan perusahaan kita, bagaimana kita ketemu calon-calon partner kita di luar kota, atau bagaimana kita ngurusin kantor kita atau studio kita di kota yang berbeda gitu, bagaimana melingkan gitu, itu juga harus dilakukan dari sekarang karena tanpa kita sadarin setahun demi setahun kita lama-lama udah lewat masa itu, bahkan kita tiba-tiba sekarang saya udah tua ya, sekarang saya udah rabun tua ya gitu, ataupun kita sekarang udah jompo ya gitu. Jangan-jangan nanti begitu umur 60 tahun baru sadar gitu, kita udah terlambat gitu. Nah, kira seperti itu. Kalau nggak dimulai dari usia muda itu jiwa entrepreneur-nya itu nggak ditanamkan, ya nanti ujung-ujungnya kita hanya punya kantor satu ya, bukan salah ya kantor satu juga nggak masalah ya, cuman bisa nggak kita menghandle scale up yang lebih besar. Proyek yang tadinya cuma desain rumah, suatu hari kita akan ditawarin ya, proyek yang mungkin skalanya hotel gitu, ataupun super blok, atau sebuah kawasan wisata, ataupun pokoknya proyek yang scale up-nya besar lah gitu. Kalau kita nggak mempersiapkan metode yang saya jelaskan dari awal sampai sekarang itu akan sangat sulit gitu. Kita dapat proyek bukannya senang, malah stres gitu, karena kita nggak sanggup, tim kita nggak sanggup gitu. Karena semua proyek itu nggak ada namanya, nggak ada ngejar waktu. Saya mau proyek ini siap 100 tahun lagi, nggak akan mungkin itu. Semua orang kepingin proyeknya kalau bisa besok udah siap gitu. Bagaimana kita mengakomodir kecepatan itu ya, kita harus pakai BIM gitu. Semua yang saya jelaskan ini, masalah ini, solusinya ini, menjadi konsultan, pakai template, kalau manajemen, ekonomi sharing, entrepreneur, itu semua jawabannya ada di BIM. Ya, ini salah satu yang mungkin yang kalian dapat ya kalau belajar di LPK, ilmu-ilmu yang mungkin nggak akan didapat waktu kalian kuliah, waktu kalian kerja sama orang, ya bahkan mungkin nggak akan kalian dapat waktu kalian lihat di YouTube. Ya kan seperti itu. Ini mungkin yang terakhir ya. Kita kalau bicara era sekarang ya, revolusi industri 4 ya, kita nggak bisa hilang dari internet. Bahkan sekarang juga kita lagi nge-zoom ya dengan bantuan internet ya. Jadi dulu era tahun 1980-an itu disebut era internet pertama, web 1 gitu.
internet satu arah. Masih ingat nggak era itu? Saya mengalami era itu, di mana kita itu hanya bisa mendapat data. Kita search Google namanya Alta Vista, masih ingat nggak kalian? Bagi yang umur 40 tahun pasti tahu Alta Vista itu apa. Dulu Alta Vista, habis itu muncul Yahoo, habis itu muncul Google gitu loh. Jadi di situ hanya bisa data gitu. Kita hanya bisa cari, misalnya saya ingin mencari BIM, informasi BIM gitu. Kita nggak bisa dua arah gitu. Kita hanya dikasih satu arah informasi. Kemudian muncul internet versi 2. Itu internet dua arah. Itu kayak sekarang ya, di mana kita bisa mengupload data, ya kita juga bisa membrowsing data, kita bisa berkomunikasi dua arah dengan teman-teman kita di Instagram, Facebook, ya WhatsApp dan sebagainya. Itu cuma dia punya kekurangan, ya, yaitu datanya tercentralized, ya. Terus no privasi. Itu dua kekurangan yang banyak orang komplain ya. Tapi orang-orang yang kayak nggak mau tahu ya mungkin nggak komplain, tapi bagi orang yang perusahaannya udah mulai gede ya, pasti dia akan komplain karena datanya itu sebenarnya itu dijual ke pihak ketiga lagi gitu. Contohnya untuk kepentingan-kepentingan pembeli, untuk kepentingan iklan ya, bahkan untuk kepentingan kompetitor kita gitu loh, yang bisa membeli data itu. Nah, itu yang dikhawatirkan banyak pihak gitu. Kenapa semua negara itu ingin berdaulat ya, ingin membangun internet sendiri kalau bisa, ada aplikasi Instagram sendiri dan sebagainya, tapi nggak semua orang bisa memulai ya, karena mereka memulai itu perlu waktu juga kan. Nah, centralized inilah menjadi komplainan semua orang, karena kita semua data yang kita upload, kita download, itu sumbernya cuman, sekarang pemainnya kan cuma ada Google, ya, sama si Facebook, ya, grupnya Facebook sama grupnya Google, ya. Jadi data kita itu diolah sama mereka gitu. Itu menjadi template bagi mereka untuk menciptakan produk selanjutnya. Mungkin sekarang kan Instagram udah mulai turun ya penggunanya misalnya. Ke depan nanti akan muncul lagi produk untuk mengejar ketinggalan yang udah turun ini gitu, untuk mencari balancing balik. Nah, mereka sekarang lagi bangun dunia metaverse ya. Nah, TikTok juga lagi naik, nanti suatu hari juga akan turun gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi no privasi. Jadi no privasi itu ya seperti kita lihat sekarang ya, semua orang mengupload data kita ke sosial media, kita bisa download foto mereka, kita bisa download gambar mereka, karena semuanya udah menjadi milik bersama kesannya gitu. Nggak ada lagi contoh kita mendesain sebuah produk atau desain sebuah desain, kita post ke IG, habis dikembangkan oleh arsitek lain atau interior designer lain, kita juga nggak bisa protes lagi zaman sekarang. Karena semuanya kalau nggak mau ditiru orang ya jangan post internet lah gitu, kira-kira gitu. Kita akan menjadi seperti Pinterest ya. Pinterest itu kan banyak sekali sekarang arsitek menggunakan portal Pinterest untuk mencari ide ya gitu. Jadi gambar kita itu akan dipakai oleh semua arsitek dunia untuk jadikan referensi gitu. Nah, itu no privasinya di situ. Dia Web 2 itu di tahun 2000-an itu masalah di situ. Terus era yang akan datang diperkirakan mungkin sekitar 8 tahun dari sekarang ya. Itu 2030-an ya. Itu internet segala arah. Nah, ini Web 3 namanya. Jadi internet segala arah itu no centralized ya. Jadi dulu kan ada centralized, jadi semua data itu dipegang oleh Google sama Facebook ya. Ke depan itu tidak ada lagi seperti itu. Jadi dia akan bergerak di jaringan blockchain ya. Habis itu data kita itu akan nggak tercentralized lagi seperti itu. Terus security dan reliability juga akan lebih bagus ya. Terus semantic web, ya, semantic web itu semacam kita kalau sekarang kan misalnya kita cari BIM yang muncul nanti mungkin Bina Insan Mandiri misalnya, sekolah Bina Insan Mandiri itu ada sekolah gitu, sekolah SMA gitu. Nah muncul seperti itu bisa aja kan. Tapi bagaimana dia mengetahui kita lagi nyari BIM, Building Information Modeling gitu. Mengenai BIM itu kan banyak juga informasi yang terpecah-pecah ya. Nah itu bagaimana dia memahami kita. Internet itu nggak memahami kita gitu. Supaya dia memahami kita, dia otomatis dia harus tahu kita itu seorang arsitek, dia harus tahu kita itu lagi ingin belajar tentang teknologi BIM gitu. Nah, supaya dia tahu, dia harus ada kepintaran di dalam internet itu. Dia harus membaca kebiasaan kita di YouTube apa, habis dia ngambil satu kesimpulan. Yang dimaksud si Tony ini pasti BIM versi Autodesk gitu, misalnya, bukan versi arsitek atau apa gitu misalnya gitu. Nah, itu semacam semantik web gitu, di mana website itu mengerti apa yang kita mau cari gitu. Nah, itulah teknologi web 3.0 ya. Dia bisa membaca kebiasaan kita. Nah, di situ nanti akan tertanam AI, artificial intelligence, kepintaran buatan, di mana AI ini akan lebih pintar ya, supaya kita lebih
gampang berkomunikasi ya dengan internet itu gitu loh. Terus ada AR sama VR ya. Terus ada immersion ya. Ini AR sama VR di masa depan itu bukan lagi dua hal yang dipisah. Sekarang kan terpisah, dua perangkat yang berbeda. Di masa depan akan digabung. Jadi MR ya. Ini kan AR kan augmented reality, VR itu virtual reality. Akan gabung mixed reality. Jadi digabung menjadi satu gitu. Nah, itu di masa itu Web 3 itu akan membantu kita. Bahkan ke depan mungkin ya, kita nggak lagi mendesain, sekarang kan kita beli laptop gamer ya untuk menginstal software-software berat yang super berat ya, supaya kita bisa narik gitu. Ke depan, kita kemungkinan akan mendesain lewat web gitu. Jadi kita tidak lagi membutuhkan komputer seperti sekarang yang harganya lumayan mahal ya untuk laptop gamer ya. Ke depan kita hanya perlu internet untuk mendesain. Dengan bantuan adanya internet itu, maka muncullah MR itu, mixed reality, itu sudah bisa diwujudkan gitu. Jadi dengan kacamata seperti Iron Man ya, kita udah bisa mendesain seperti menggerakkan tangan, menggerakkan hologram gitu. Otomatis kita memodeling, rendering segala macam. Kita nggak perlu lagi laptop, kita hanya perlu kacamata untuk di visual keluar dalam bentuk hologram ya di dunia nyata gitu. Itu akan terjadi kalau semua teknologi udah masuk ke situ gitu, ke internet gitu, diinternetkan semua software-software berat yang sekarang gitu. Dan ini udah mulai ya. Kita lihat kayak Canva ya, Wiz itu kan seperti itu. Dulu kita mau ngedit foto, video ya, membuat website kita harus menggunakan software-software yang begitu banyak ya. Sekarang kita hanya penting internet aja kita udah bisa mendesain seperti menggunakan Photoshop, padahal kita hanya menggunakan Canva gitu. Contoh seperti itulah. Itu eranya akan datang gitu. Jadi kita nggak bisa menghindari namanya eranya ini gitu, di mana web itu akan berevolusi juga gitu menjadi web 3. Tadi kan ada revolusi industri 4 ya, sering dengar ya. Kalian jarang mendengar tentang web 3. Ini hari ini saya coba jelaskan ya. Kita lihat ya, hari ini tanggal ya, tanggal sekarang ya, tanggal berapa hari ini? 23 ya. Ya. Nah, bulan 3 2007 ya. Bulan 7 2022 nanti video ini kan akan terupload ya di YouTube ya. Kita lihat 10 tahun dari sekarang apa yang saya ngomong ini benar nggak terjadi gitu. Ramalan saya kira-kira gitulah gitu. Karena ini belum terwujud gitu. Jadi ini sesuatu yang lagi banyak dibahas, diulas oleh orang-orang yang punya pemikiran visioner ke depan ya gitu. Maksudnya internet itu akan berevolusi ya. Dulu saya waktu bicara BIM banyak orang bingung-bingung. Dulu saya waktu bicara ekosistem, kenapa arsitek bicara soal biologi ya gitu. Karena mereka udah ngerti apa yang saya maksud gitu. Setelah 10 tahun gitu loh. Waktu saya bicara ekonomi sharing, mereka semua pada pusing apa yang Tony bilang gitu. Setelah sekarang mereka baru ngerti apa yang saya maksud. Setelah kami buka cabang terus gitu di mana-mana. Gitu. Perusahaan saya makin berkembang terus gitu. Sama seperti BIM, bagi yang baru mengenal BIM hari ini yang baru gabung ya, segeralah belajar BIM gitu. Nanti jangan jadi kubu yang tadi yang Blue Ticker saya bilang tadi itu yang nggak ngikuti perkembangan gitu. Karena kalau belajar BIM aja perlu waktu, ya kalau kita nggak ikutin nanti suatu hari kalian udah berada di semacam kondisi yang sulit untuk belajar gitu karena faktor banyak beban hidup misalnya atau banyak waktunya udah terpecah-pecah atau kemampuan otak kita udah nggak bisa loading lagi ilmu baru, nah itu disayangkan gitu. Karena kita duluan mengetahui ya minimal kita udah paham walaupun kita belum memulai ya nggak apa-apa, yang penting kita udah paham dulu. Habis itu kalian udah bisa nanti bangun tim ya sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4 maupun web 3 yang nanti akan datang dalam waktu dekat gitu. Jadi di saat itu jangan seperti generasi middleman misalnya. Saya sering dengar istilah middleman itu karena dari para pebisnis ya gitu. Dulu bisnisnya itu ada pihak ke orang tengah gitu. Gimana pabrik buat produk dikirimkan kepada orang tengah namanya middleman ya untuk disuplai kepada end user gitu. Sekarang dengan bantuan direct selling yang seperti mungkin produk-produk yang nggak perlu lagi kita perlu toko, maka ruko-ruko sekarang kan banyak yang tutup ya, banyak yang bingung mau dijadikan apa ruko itu. Karena profesi orang-orang middleman itu pada hilang gitu loh. Karena nggak dibutuhkan lagi, sekarang udah bisa antara pabrik langsung pembeli gitu. Nah, kita seperti itu. Kita jangan berada di tengah-tengah orang-orang middleman itu gitu, di mana kita nggak ngikuti perkembangan, alhasil tiba-tiba dunia itu berubah gitu. Kita udah terlambat. Nah, kita seperti itu sih, Dan, yang mesti akan saya sampaikan hari ini. Mungkin sekian ya. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya.
Silakan Dan. Ya, terima kasih Pak Tony atas pemaparannya Pak Tony. Tadi ada beberapa komentar Pak Tony di kolom. Mungkin bisa dibantu jelaskan Pak untuk dimensi bagaimana, karena tadi juga ditanyakan ya yang dimaksud BIM 5 dimensi itu gimana ya Pak ya. Mungkin pemahaman teman-teman ini yang namanya dimensi itu hanya sampai 3 Pak ya. Ternyata ada 7 dimensi Pak. Kan gitu. Itu boleh di sana Pak. Oke, ya. Karena memang tujuan webinar hari ini memang untuk orang-orang basic ya. Orang-orang yang mungkin tidak udah mengetahui BIM itu mungkin udah pernah ikutin webinar saya, mungkin udah ngerti ya. Tapi bagi yang masih ingin tahu apa itu BIM ya, apa itu dimensi BIM ya, mungkin saya akan jelaskan ya. Ini tadi kan ada di Undang-Undang Cipta Karya tadi ya, ditulis dimensi kelima ya, dimensi ketujuh katanya kan gitu. Nah, kita seperti ini. Di software itu biasanya yang kalian pakai itu cuma 3 dimensi, 3D ya, ini 3 dimensi ya. Itu biasa untuk existing condition, conditioning, modeling, scaling, grouping penetration ya, ground penetration maksudnya, safety and logistic model, animasi, rendering ya untuk jalan kaki, workflow ya, beam driven, fabrikasi, perakitan, laser cutting ya. Nah itu biasa kayak mungkin 3D Max, SketchUp, itu hanya ke level ini bisanya. Nah, begitu udah masuk ke dimensi keempat, 4 dimensi, itu biasanya sudah membutuhkan software lain itu, seperti scheduling, project ini simulasi ya. Habis itu ini berubah dengan ya seperti payment, pembayaran segala macam ya. Ini kalau sekarang mereka memakai namanya Microsoft Project ataupun pakai kurva S ya, Excel itu kan versi Word ya, nah gitu. Jadi versi itu nggak bisa diintegrasikan langsung ke BIM gitu. Jadi dengan bantuan BIM ya, dia ada namanya Navisworks ya, dia bisa menjembatani antara kurva S ataupun Microsoft Project tadi dengan file BIM kita, sehingga kita bisa melakukan simulasi 3D visual ya, di mana progres pembangunan itu sampai mana ya kapan misalnya 30% itu sampai mana sih 3D yang keluar itu bentuknya, setelah selesai itu sampai mana prosesnya gitu. Nah itu mungkin akan lebih mudah gitu loh. Jadi 4 dimensi itu berhubungan dengan itu. Terus yang 5 dimensi itu berhubungan dengan estimasi. Jadi pembiayaan, biasanya konsultan QS ya, quantity surveyor yang membutuhkan ini. Jadi konsultan QS itu biasa kan di mana-mana kan mereka menghitung dengan Excel ya, gitu. Nah, Excel ya. Habis itu mereka mengambil datanya hitung secara manual. Contohnya file AutoCAD kita yang 2 dimensi itu kita print out, mereka ukur panjang, lebar, kurangi potongan pintu, potongan jendela, itu satu dinding loh. Kalau satu proyek itu bisa ratusan dinding yang harus dihitung satu-satu manual. Bayangkan betapa habis waktu. Hanya untuk menghitung volume aja mereka melakukan itu. Satu dinding demi satu dinding gitu loh. Itu yang dilakukan dulu ya dengan eranya Excel. Tapi dengan eranya BIM ya, kita untuk menghitung ya, kita cukup satu klik ya. Misalnya kita mau hitung wall, kita cukup klik wall-nya aja, semua data tentang wall itu akan terisolasi dan semua akan keluar berapa volumenya, berapa luasnya, ya, berapa material yang dipakai, misalnya semennya berapa banyak yang dipakai, batu-batanya berapa biji yang dipakai gitu misalnya gitu. Itu menghitungnya hanya hitungan detik gitu. Jadi kita memotong proses. Jadi estimating itu jadi sangat cepat. Nah, itulah disebut dimensi kelima ya, 5D. Kemudian masuk ke dimensi ke-6 gitu. Kita sering dengar ya, ada kota yang kebanjiran. Kemarin ada berita juga bandara kebanjiran gitu. Pada bandara loh, baru buka, baru grand opening, banjir gitu. Kenapa bisa sampai segitunya? Karena nggak lakukan namanya analisa yang benar gitu. Di awal itu mungkin analisnya kurang data dan kurang terintegrasi dengan data kontur bumi atau data kontur yang disediakan oleh satu badan perusahaan internasional ya, mungkin terintegrasi dengan satelit ya, bisa memetakan kontur bumi, ketinggian dari muka laut itu berapa, bla 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 seperti itu. Nah, itu kan itu namanya berkelanjutan ya, desain yang berkelanjutan. Kalau udah banjir gimana berkelanjutan ya kan? Kalau bisa kan kita mendesain di area yang tidak akan kena banjir. Habis itu area ini akan berkembang gitu. Jangan sampai mendesain di area yang apa? Ini bukan desain satu rumah, tapi desain satu kawasan, kota, segala macam ya. Jadi berkelanjutan itu bukan cuma
kita bicara banjir, tapi berbicara soal penggunaan energi, efisiensi. Terus arah matahari menganalisa benar, jangan cuma timur ke barat gitu ya. Matahari itu bukan cuma timur ke barat loh, ingat loh. Matahari itu kadang-kadang juga berputar karena bumi itu berputar dengan mengelilingi matahari itu enggak melingkar, dia agak sedikit lonjong gitu. Jadi otomatis ada bulan-bulan tertentu itu agak ke sini, agak ke sini gitu. Ya otomatis kalau kita nggak mensimulasi dengan benar, yang desain kita jadi salah gitu. Awalnya kita hadap barat kita pakai second layer ya, dinding kedua. Rupanya matahari itu nggak selamanya dari timur ke barat gitu. Nah, seperti itu. Belum lagi penggunaan energi-energi matahari, penggunaan energi listrik, penggunaan yang lain-lain lah gitu, air juga ya, itu bisa disimulasi dengan sangat cepat dengan bantuan BIM. Jadi kenapa dimensi ke-6 itu lebih fokus kepada berkelanjutan ya. Terus yang ketujuh dimensi itu facility management application itu. Jadi ini kalau kita bahasa umumnya itu after sale lah gitu loh. Jadi bangunan itu diserah terima kepada pemerintah, kepada pengelola, kepada pihak swasta, developer, kepada yang siapapun juga ya, atau pihak ketiga yang dipekerjakannya, itu harusnya lengkap datanya sesuai dengan apa yang sudah dibangun oleh si kontraktor dan sesuai dengan perencanaan gitu. Jadi gambar lengkap itu orang yang maintenance gedung itu kan jadi lebih mudah gitu. Kalau nggak lengkap, yang maintenance gimana? Pipanya nggak jelas di mana dia tarik, habis itu di situ ada di gambar ada pipa, di situ nggak ada pipa, di sini ada panel, di situ nggak ada panel gitu. Nah, kayak gitu, nggak sinkron antara gambar sama existing gitu. Jadi dengan bantuan BIM kan dia berupa 3 dimensi semua ya, bukan skematik gambar ya. Kalau skematik kan dia bisa satu garis ya. Dari lapangan itu banyak belok-belokan, kita nggak tahu kan. Nah, kalau 3D BIM itu kan dia udah ngikutin existing ya. Dia udah di cross detection, di linkkan atau di superimpose gambar antara struktur MLP interior itu di linkkan gambarnya. Ada tabrakan nggak antara balok dengan pipa bisa gitu. Jadi kalau ada tabrakan dibelokkan gitu loh. Nah, setelah dibelokkan, direvisi gambarnya. Habis itu setelah revisi gambar sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan, diserahkan kepada si maintenance gedung, perawat gedung. Nah, jadi itulah muncul nanti profesi-profesi baru untuk perawatan gedung. Kita kalau beli handphone ya, ada kan after sale-nya. Kalau misalnya ada rusak, kita tahu bawa kemana kan. Ada service center-nya gitu. Kalau gedung, di mana service center-nya? Kan nggak ada kan. Nah, jadi ada masalah, kontraktornya kadang-kadang juga udah nggak jadi kontraktor lagi kadang-kadang gitu, atau tukangnya pun udah nggak di Medan lagi atau di kota itu lagi gitu. Nah itu menjadi masalah gitu. Jadi kalau bisa 7 dimensi itu menyelesaikan masalah-masalah after sale. Sering masalah bocor, masalah retak, masalah ini kan itu perlu data. Apalagi terjadi kecelakaan ya, kanopinya tiba-tiba ambruk, bisa gitu. Kenapa bisa ambruk? Gitu. Dicarilah, ditelusurilah penyebabnya. Kalau udah ada database kan enak menelusurannya ya. Nah, kira-kira seperti itu. 7 dimensi itu dari 1 dimensi sampai 7 dimensi itu harus bisa dilakukan. Kalau dimensi 1 sama 2 itu udah nggak usah tanya lagi itu. Saking mudahnya semua software bisa kok gitu. Demikian juga BIM ya. Seperti garis AutoCAD ya, Dena tampak potongan itu kan garis 2 dimensi ya gitu. Nah, itu udah bisa dilakukan. Dengan BIM kita bisa convert ke file CAD ya, ada tebal tipis garisnya, ada warna-warninya ya, bisa di print out segala macam, itu bisa lakukan dengan BIM. Jadi banyak orang juga salah persepsi ya, gambar kerja terbaik adalah CAD gitu. Coba kalian kalau udah belajar BIM, kalian akan berubah pikiran. Ternyata gambar BIM itu bisa berlapis-lapis sampai sedetail-detail gitu. Kita membuat lapisan detail di dalam lapisan itu kita hanya hitungan detik membuatnya. Kalau di AutoCAD kan kita harus menggambar, kita hatching, kita harus buat garis, buat keterangan, itu proses kerja lama sekali gitu. Apalagi kita membuat DNA potongan 1, potongan 2, potongan 3, potongan 4 ya, itu sangat lambat. Dan kalau di BIM kita cukup tarik garis, udah terpotong. Kita nggak mengulang lagi gambar-gambar lapisan-lapisan di dalamnya gitu. Itu sih mungkin bisa menjawab apa itu 3 dimensi sampai 7 dimensi yang diminta oleh pemerintah. Ya. Terima kasih Pak Tony, pemaparannya mulai dari apa sampai bagaimana, kemudian dari 3 dimensi sampai 7 dimensi, itu sangat diterima dengan jelas Pak Tony ya. Mungkin materi hari ini bisa menjadikan referensi untuk teman-teman semua kan gitu ya. Jadi apa itu BIM, bagaimana pemahaman BIM-nya, sehingga bisa menjadi ilmu baru ya. Nah Pak Tony, di sini juga masih ada nih di kolom-kolom pertanyaan Pak Tony. Jadi kalau untuk BIM itu sendiri, perhitungan volume dan material
di BIM akan terbreakdown nggak ya Pak ya? Oh, sangat-sangat terbreakdown gitu. Tadi saya udah jelaskan garis besarnya eh, tentang bagaimana membreakdown. Cuma saya nggak membuka file BIM-nya ya. Jadi kalian mungkin di video yang tadi yang di awal itu saya putar balik ya. Nah, di video ini ada bagian yang di mana nih membreakdown material. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini kelihatan ya. Ada konkret ya, panjang, lebar. Ini panjang, lebar, areanya berapa, material areanya berapa. Nah, itu contoh yang terbreakdown gitu. Bahkan rebar yang kita masukkan ke dalam 3D-nya itu juga terbreakdown gitu. Jadi pengikatannya betul-betul nyata gitu. Jadi jumlah besi yang akan kita pakai untuk kita serahkan ke tukang ya untuk orang-orang yang tugasnya backcasting yang pengikatan pembesian itu mereka juga udah tahu gitu. Contohnya yang bentuk ya ini kan ada A, B kan. A-nya panjangnya 850 mili ya. Yang B itu 500 mili, C itu 112 mili gitu. Kuantitinya ada terus jelas ya. Terus dan sebagainya gitu. Nah, ini contoh ini bisa di breakdown dengan sangat mudah kok dengan BIM gitu. Nah, contoh seperti itu. Ini aja bisa apalagi yang bersifat berapa luas dindingnya, berapa luas uh, berapa jumlah pintu, berapa jumlah jendela itu lebih mudah lagi di breakdown. Nah, kita seperti itu sih, Den. Ya, masih banyak nih Pak kolom-kolom pertanyaan dari teman-teman Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini saya rangkum kembali Pak. Di BIM kan juga diajarkan ya Pak ya, untuk cloud management ya Pak ya. Untuk security kebocoran data dengan cloud management itu gimana ya Pak ya? Mengenai keamanan data ya, Hmm. sekarang kalau kita bicara cloud itu kan bagi pengguna cloud yang sekarang yang paling sering kayak pakai itu kan Google Drive ya, Google Drive sama Dropbox ya, dua produk yang paling sering kita pakai ya. Kalau saya pribadi saya lebih suka Dropbox ya. Drive itu juga saya pakai tapi untuk kondisi tertentu gitu. Jadi kita kalau Dropbox itu ada paketnya sebenarnya, paket harga yang dimana kita mau nggak keamanan kita itu lebih terjaga. Kalau paket yang biasa, yang privat, yang maksudnya yang pribadi kan ada profesional, pribadi, sama untuk perusahaan gitu. Ya harganya pasti beda dong. Ya kalau harga yang untuk pribadi ya kita hanya dikasih user ya satu misalnya. Jadi kalau mau hemat ya mau nggak mau password kita harus kasih ke teman-teman kita gitu yang ingin berkolaborasi satu proyek sama kita. Jadi kalau ingin password kita itu nggak diketahui, habis itu data kita itu nggak bisa diakses oleh siapapun juga, ya kita harus beli paket yang versi yang agak mahal. Sama seperti BIM management yang disediakan oleh Autodesk sendiri ya, itu sama teorinya, polanya sama kok. Dia ada paket yang versi murah, ya user namanya seat ya, untuk satu orang aja, untuk 5 orang, untuk 10 orang. Sama seperti software kita beli juga, software Autodesk kita beli juga ada paket yang seperti itu. Bisa untuk yang satu orang aja, bisa untuk 10 orang, ada berapa orang tergantung kita perusahaan sebesar apa, kemampuan kita membayarnya berapa, ya. Jadi makin banyak kita pecah lagi tempat seat-nya, otomatis ya kita harus keluarkan uang lebih besar gitu. Biasanya kalau kita sampai takut data kita diambil orang gitu, berarti kita harus siap-siap ya itu bayar lebih mahal gitu. Ya, sangat menjawab ya teman-teman semua ya untuk penjelasan yang diberikan Pak Tony ya. Nah, bagi teman-teman jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya bisa disampaikan, bisa langsung open mic dan open kameranya, bisa bertanya langsung kepada Pak Tony-nya. Jika masih ada rasa malu, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Mariono. Bisakah BIM menjawab bentuk-bentuk yang tidak standar? Nah, misalnya seperti ornamen-ornamen ya. Berarti ini yang dimaksudnya modeling ya, Pak ya? Mungkin ya, Pak ya? Ya, pasti modeling. Modeling ya, Pak ya. Nah,
apakah dengan jangka waktu 13 sampai 15 hari, pembelajaran dengan durasi 3 jam per hari, para peserta dapat mengetahui pengetahuan aplikasi ini. Ya, jadi untuk sejauh ini, teman-teman, kita pelatihan kita 13 sampai 15 hari dengan silabus yang sudah kita ciptakan. Nah, jadi untuk memodeling, kita disupport dengan template yang sudah disediakan oleh LPKMA. Jadi ada konsep belajar kita yang berbeda dengan kursus-kursus lain, di mana belajar kita bisa disajikan secara online, secara tatap muka, dengan silabus yang tepat ya pastinya ya, karena mentor-mentor kita adalah praktisi-praktisi langsung. Barangkali Pak Tony bisa ada penambahan dari jawaban saya nih Pak, untuk 13 hari itu apakah bisa Pak, apakah ada suatu kepastian untuk bisa mendapatkan isi dari materinya, Pak? Oke, baik. Saya mungkin menjawab yang pertama dulu ya. Ya. Pertanyaan mengenai apa ya? Mengenai tingkat kesulitan modeling yang bisa dilakukan dengan BIM ya. Biasanya kalau BIM ini kan berupa software, udah software sapu jagat ya misalnya. Satu software bisa mengerjakan semua hal gitu. Dari modeling, texturing, lighting, material, mas segala sesuatu yang semuanya hal lah, nggak ada satu pun nggak bisa dikerjakan oleh BIM gitu. Jadi sangat worth it untuk dipelajarin ya. Kita cukup belajar satu software tapi udah bisa menggantikan software-software lain. Namun ya ada beberapa bagian yang memang agak sulit dibentuk gitu. Saya ambil kasih contoh. Ini tadi waktu saya ngepost itu ada beberapa ya, beberapa bentuk ya. Ini tadi kan saya ada waktu saya ini kan ada ini contoh lengkungan-lengkungan yang seperti ini kan bentuk parametrik ya, atau bentuk fluidity, mengalir seperti air, seperti udara, seperti energi. Nah, itu akan sulit dibentuk di BIM. Jadi untuk bentuk-bentuk seperti ini kan lebih kurang, bahkan ini lebih sulit daripada bentuk ornamen. Ornamen itu kadang-kadang hanya ada sumbu X sama sumbu Y sama sumbu Z. Karena ini sudah sumbu entah sumbu apa lagi yang keluar itu, sumbu X1, X2 lagi istilahnya. Dia udah dilengkungkan, dipelintir lagi gitu loh. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini akan sangat sulit untuk dibuat di BIM. Jadi saran saya untuk bentuk-bentuk yang seperti ini, katakan integrasi antara 3D Max sama BIM, ya, ataupun Maya. Tapi saran saya di 3D Max kenapa? Karena Revit sama Max itu bisa saling link file, gitu. Mereka ciptakan Max itu. Kenapa kalau kita beli Autodesk resmi, kita dikasih sekitar 41 software gratis, ya. Di dalamnya termasuk Max, nggak termasuk Maya. Nah, ya. Jadi kenapa? Karena untuk bentuk-bentuk yang seperti ini mereka tahu sulit untuk dibentuk, maka mereka kasih 3D Max yang membentuk aja gitu loh. 3D Max bentuk ini hanya hitungan detik yang membentuk seperti ini, ya. Jadi itu tinggal di-link-kan nanti. Caranya di-convert ke CAD. Ya, CAD nanti bisa di-link-kan, bisa ganti material, bisa nanti saling link gitu loh. Nah, kita seperti itu. File Revit kita juga bisa link-kan masuk ke 3D Max tanpa ukurannya lari satupun gitu. Banyak orang kan software lain itu kan nggak saling terlink ya, otomatis filenya itu sering ukurannya sering lari gitu. Nah, waktu lari itu menjadi masalah gitu. Nah, kita seperti itu. Jadi ada beberapa bentuk memang masih sulit untuk dibentuk, ya solusinya harus pakai bantuan software lain dan satu ekosistem BIM ya. Ekosistem BIM itu kan cukup luas ya, gitu. Ya satunya itu, termasuk yang ini yang kemarin saya ada buat apa ya semacam kanopi komplek ya, bentuknya parametrik ya. Nah, ini juga saya bentuknya pakai 3D Max, habis itu saya linkkan ke Revit. Jadi tetap bisa ya, tapi dengan bantuan software lain, tapi dalam satu ekosistem yang dimana mereka bisa kerjasama dari segi ukuran, skala itu nggak akan lari. Terus pertanyaan yang lain tadi mengenai apa ya, mengenai metode belajar, supaya apakah bisa benar-benar bisa gitu, dengan hanya jumlah pertemuan seperti itu ya. Dengan eranya sekarang itu orang serba mau cepat ya, kalau bisa pun hanya 2 pertemuan udah bisa semua ya. Tapi kita udah pernah coba ya, 2-3 pertemuan bisa, tapi nggak bisa akhirnya. Jadi kita coba buat agak panjang sedikit, sekitar 13-15 ya. Tujuannya klien tuh bisa betul-betul bukan cuma tahu. Tahu itu kan hanya tahu kulitnya permukaan ya, tapi nggak paham gitu. Jadi kita maunya klien itu paham. Jadi supaya klien paham itu ada rekamannya, ada rekaman yang kalian bisa buka kembali setiap kali kalian belajar. Ini ada rekaman-rekaman videonya dari pertemuan 1 sampai sekian udah kita record taruhkan ke dalam website kita gitu.
Nah, jadi bahkan kadang kita juga sering menyelipkan ya ilmu-ilmu yang di luar dari BIM. Tujuannya supaya kalian itu lebih paham lagi gitu. Nah, kita seperti itu. Terus setiap kali ada pertemuan itu kita juga ada record dari Zoom-nya. Gitu. Jadi otomatis kalian bisa putar ulang gitu. Dan solusi yang ketiga adalah kalian bisa ngulang. Misalnya di batch, ini kan udah masuk ke batch 21 ya nih, mau masuk batch 21, misalnya kalian masuk, habis itu tiba-tiba ada halangan ya, sampai setengah jalan kalian nggak sanggup ikutin lagi, karena faktor banyak project ya misalnya. Nah, kalian bisa ikut yang batch 22, tanpa dikenakan biaya lagi gitu. Ya otomatis kalian bisa ngulang gitu. Jadi banyak juga murid kita itu melakukan itu ya. Jadi nggak heran sih, karena banyak project tiba-tiba nggak ada waktu yang melanjutkan belajar sementara, di vakum dulu, habis begitu ada waktu datang lagi gitu. Kayak tadi juga ada yang dari Jakarta yang datang ke Medan, saya minta dia 15 hari di Medan gitu. Dia mungkin bulan depan gitu. Ada juga dari Papua, nanti bulan 11 dia datang. Saya suruh dia nginap tinggal di Medan selama 3 bulan. Karena yang mau saya ajarin bukan BIM-nya aja, saya mau ngajarin dia metode desain, saya akan ajarin dia manajemen tim, membangun brand. Jadi begitu dia balik ke Papua, dia akan menjadi mengerti apa itu arsitek gitu, bukan cuma sekedar tahu gitu. Dia betul paham. Bahkan dia bisa buka cabang bahkan bisa juga jadi mentor di sana dan sebagainya. Jadi itu perlu waktu, nggak bisa dengan online, itu harus sering-sering konsultasi lah gitu. Dan dia kebawa keluarganya ke Medan. Kemudian saya carikan rumah atau kos di Medan, ya dia tinggal di Medan 3 bulan, begitu dia balik dari Medan, dia udah menghemat banyak sekali waktu. Hemat waktu maksudnya dia nggak perlu lagi kuliah, ngulang kuliah. Misalnya ada juga dia kan kebetulan jurusan sipil, ya jurusan sipil. Karena kenapa dia bisa sipil? Padahal dia jiwanya arsitek. Karena di situ nggak ada jurusan arsitek dia bilang gitu. Jadi mau nggak mau dia masuk ke sipil gitu. Jadi dia eh, hanya butuh short course gitu, short course yang bisa melengkapi itu supaya dia bisa cepat menjadi seorang arsitek. Ya solusinya seperti itu sih. Gitu. Nah, kita seperti itulah yang bagi yang udah tamat kuliah, yang nggak mau kuliah lagi, ya. Ya kita bisa belajar BIM dengan cara lewat LPK, lembaga pelatihan kerja. Bahkan kalian yang nggak kuliah pun ataupun kalian yang nggak tamat SMA SMP pun yang punya pengalaman itu juga bisa belajar. Bahkan kalangan kita kadang ada yang dokter, ada yang jurusan ekonomi, ya juga belajar gitu. Jadi terbuka untuk siapa saja belajar. Karena LPK itu memang menampung semua orang. Karena menciptakan lapangan pekerjaan, bukan menciptakan sarjana gitu. Kira seperti itu. Wah, menjawab Tony. Pak Tony, sepertinya webinar kita hari ini banyak nih Pak Tony, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pak Tony. Nah, apabila teman-teman ingin bertanya, bisa langsung open mic atau open kameranya juga ya. Atau bisa saya bantu bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya ke Pak Tony langsung. Nah, ini ada pertanyaan Pak Tony, mungkin sama-sama kita bisa menjawab nih Pak Tony. Apakah kelas BIM orang arsitek ya Pak Tony? Kemarin peserta dari LPK Mat pernah jadi dokter ya Pak ya, dari dokter, sarjana hukum, bahkan CIP juga pernah mengikuti pelatihan ini dengan inti mereka ada minat untuk mengikuti pelatihan dan belajarnya sih sebenarnya. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Kenapa mereka mau belajar? Pertanyaan itu kan. Apa Ya, kolerasi antara BIM sama profesi mereka yang nggak nyambung gitu loh. Ada yang fotografer lagi, ada yang ya benar. kemarin dekorator, ya dia buka perusahaan seperti dekor buat panggung-panggung wedding gitu kan, dia juga belajar, itu lagi belajar sama kita kan, hari ini lagi absen ya. Nah, kira seperti itu. Kenapa gitu loh? Karena BIM ini saking efisiensinya, ya itu bisa dipelajari sama semua orang gitu. Jadi dulu kalau kita belajar AutoCAD mungkin bisa berbulan-bulan ya, karena bertahun-tahun gitu. Sedangkan BIM hanya perlu hari aja gitu loh. Udah bisa dengan satu standar yang standar yang benar ya, yang profesional gitu. Langsung bisa membuat gambar seprofesional orang yang udah pengalaman jadi arsitek 10 tahun. Kenapa? Karena kita main template. Template yang dibangun oleh arsitek profesional. Jadi template itu akan menjadi template bersama, makanya disebut template sharing versi. Sekarang udah versi 6 ya. Versi 6.2. Jadi itu versi yang dikembangkan hasil pemikiran dari orang-orang yang menghandle proyek betulan, bukan proyek kecil loh, bukan desain dapur ya, desain hotel, desain gedung high rise, desain kawasan gitu. Nah, itu ilmu-ilmu itu yang template standar gambar, standar ukuran, standar diminta oleh pemerintah gitu. Kita udah masukkan ke dalam template semua. Jadi otomatis kita belajar dengan template kan kayak pakai Wix lah ya, atau pakai Canva, Turbo Logo gitu. Itu tinggal klik-klik jadi. Closing. Nah, kira seperti itulah gitu loh. Kenapa bisa dipelajari oleh semua orang karena itu. Jadi
teknologi yang bisa membantu orang dengan cepat pasti booming penggunanya. Masih ingat nggak zaman-zamannya pager ya, hanya bertahan setahun, tutup hilang produk itu karena tidak efisien. Digantikan oleh BlackBerry, digantikan oleh Nokia dan sebagainya. Bahkan sekarang BlackBerry nggak efisien lagi, hilang sekarang. Muncul smartphone. Nah, smartphone akan hilang lagi nih, digantikan oleh kacamata mix, ya kacamata mixed reality nanti. Nah, penggabungan antara VR sama AR. Jadi kayak gitu nanti. Jadi salah satu yang makin efisien, makin memotong proses, makin gampang dipelajarin, itu akan disukai dan akan booming di masa depan. Itulah kenapa dulu kan ada satu teman saya yang ikutin dia ikut saya itu dia nggak mikir gitu. Kenapa saya harus ikut kata Tony ya, ikut belajar BIM ya? Dia nggak tahu. Setelah dia belajarin, dia berasa bersyukur karena sekarang dia jadi penguasa pasar gitu. Dia jadi pemain utama salah satu yang berhubungan dengan BIM management gitu. Dia bersyukur gitu. Dia bilang, kenapa saya bisa memprediksi masa depannya? Saya bukan memprediksi, ini semua orang bisa kok. Pelajari semua teknologi yang membuat efisiensi. Itu aja, simpel aja. Teknologi apapun juga, kamu pelajari kalau memang bisa mempermudah hidup manusia, itu pasti booming nanti suatu hari di depan. Nah, termasuk di Mining gitu loh, saya bilang gitu. Ya benar gitu. Sekarang dia jadi mentor di LPK juga, dan dia kebanjiran project, dia juga membangun tim. Nah, dia bahkan sebenarnya mau bangun gedung sendiri untuk kantor dia, kan saking banyaknya timnya gitu. Nah, ya kan seperti itu, dia ikut saya udah sekitar 10 tahun lah gitu, kan dia menikmati hasilnya. Termute ya Den, suara kamu. Oh iya, benar Pak. Jawabannya memuaskan sekali Pak. Bahkan saya yang bukan latar belakang arsitek juga dapat memahami Pak untuk materi hari ini Pak. Namun webinar kita hari ini Pak, banyak nih Pak yang bertanya Pak. Mungkin kita akan lebih apa ya Pak ya, memperpanjang waktu kita Pak untuk bertanya jawab ini Pak. Ya Nah, silakan. untuk rekan-rekan bisa bertanya langsung nih. Tinggal open mic dan kameranya saja nih untuk bertanya langsung ke Pak Tony. Tapi sebelum teman-teman open mic, masih ada saja nih pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Permisi Pak, untuk proyek yang memerlukan BIM, apakah hanya yang memiliki kompleksitas tinggi, sedangkan untuk proyek sederhana dan murah seperti rumah tinggal sederhana, perlukah BIM? Mengingat bila menerapkan BIM ini pastinya menambah beban kerjaan dan menambahkan biaya totalnya, Pak. Ya, oke. Saya jawab langsung ya Den ya. Kan, Pak? Ya, ini pertanyaannya sederhana ya, tapi memang sangat ini bagus ya. Berarti webinar kita berhasil ya. Kenapa saya bilang berhasil? Karena pesertanya betul orang awam. Bukan alumni LPK, bukan juga murid-murid saya, bukan juga betul orang awam gitu. Saya senang gitu. Karena kita ingin memang mengedukasi balik dari nol gitu. Karena selama kita udah mengedukasi hampir batch ke-20 kita anggap seluruh Indonesia udah tahu gitu BIM itu. Jadi nggak perlu lagi bicara BIM. Ternyata pertanyaan dasar-dasar seperti ini yang harus kita jawab juga gitu loh. Jadi pertanyaan dasar ini, apakah proyek sekecil apa yang pakai BIM gitu? Sebenarnya BIM itu bukan menambah biaya gitu. Justru menekan biaya sebenarnya. Yang rasakan ya, mungkin hari ini kalau misalnya ada ya mantan murid kita mungkin bisa kasih testimoni ya, kalau ada gitu, kalau ada yang hadir ya. Jadi sebenarnya BIM ini mempermudah kita, dan kenapa BIM itu diciptakan? Pertanyaannya dulu gitu. Ini diciptakan orang-orang Eropa. Tahu nggak kenapa orang Eropa sangat gentol membuat software baru, teknologi baru? Mesin CNC buat Eropa main canggih kan? Terus BIM, teknologi software arsitek, semua buatan orang Eropa. Terus sekarang mereka lagi mengembangkan metaverse loh, ya. Timnya Jahadid mengembangkan metaverse sekarang. Karena aku ikutin follow mereka semua itu. Aku ikutin perkembangan mereka. Karena mereka mau buat apa kita ikutin, kita ngekor dulu gitu. Sekarang teman-teman yang di Indonesia kan ingin juga ya mengefisiensi hal ya, karena faktor dari ya kondisi sekarang yang berbeda dengan dulu ya. Dulu kita agak boros sedikit, oke lah. Tapi sekarang kita kalau bisa menghemat gitu. Karena keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alam, nanti juga akan keterbatasan ya pangan segala macam, energi, ya biaya hidup terjadi inflasi, biaya semua jadi mahal. Itu nanti kalian akan mengalami itu. Ya syukur-syukur Indonesia nggak terlalu parah ya nanti ya gitu. Di masa itu ya kita harus mengefisiensi. Kenapa saya menciptakan ekonomi sharing? Tadi ada jelasinnya tentang solusi untuk efisiensi ekonomi sharing, solusi untuk kecepatan template, solusi untuk scale up ya, Archipreneur gitu.
Ya solusi semuanya itu udah dirangkulkan dalam satu BIM gitu. Jadi BIM ini maksudnya memotong proses ya. Tadinya proses effort untuk buat desain itu seperti mungkin 2-3 bulan ya, sekarang hanya 2-3 hari gitu. Jadi kalian menghemat 2 bulan. Jadi biaya 2 bulan itu apa aja di dalam 2 bulan itu biasanya terjadi? Uang listrik, uang karyawan, waktu, time is money loh kalau di Eropa bilang. Terus tenaga kerja. Dulunya harus 10 orang ngerjakan satu proyek, sekarang hanya perlu 1 orang. Apa proyek kecil? Proyek cuma dapur itu hanya hitungan 1 jam mengerjakannya. Jadi begitu banyak waktu yang tersisa bebas, kalian bisa ambil proyek lebih banyak, ya menambah pemasukan. Kedua, kalian bisa melakukan kegiatan lain. Dulu kan kegiatan kita hanya ya tahulah kegiatan kita hanya desain, desain dan seterusnya mendesain di rumah, di kantor ataupun di tempat kita kerja. Sekarang karena kalian punya waktu yang banyak karena desain jadi sangat cepat, ya otomatis kalian bisa punya waktu untuk kegiatan lain. Contohnya menjadi archipreneur, mungkin bangun bisnis yang lain, buka kafe kayak gitu, jadi youtuber kayak atau apa. Jadi kalian punya pemasukan yang berlebih kan gitu. Nah disitulah berkurangnya efisiensinya. Tapi kalau yang lain mungkin tur point pertanyaannya sebenarnya bukan gini. BIM kan mahal, nah gitu loh mesti mas ya. Kalau beli jadi di software asli ya, ya itu ada paket harga dari Autodesk ya. Kalau kalian mau beli yang original ya, kalian kongsi sama teman-teman, jangan sendirian beli gitu. Jadi Autodesk itu dia harga BIM itu satu paket itu ada sekitar 41 software. Di dalamnya ada AutoCAD, 3D Max, ya, ada untuk menghitung struktur, ada untuk analisa banjir, ada untuk analisa bangunan hijau, ada cara membangun infrastruktur. Dulu kan kita menggambar jalan itu pakai AutoCAD, ya. Sekarang udah ada software khusus untuk menggambar jalan. Dia udah kayak main game, klik-klik jalannya jadi, klik jadi sungai, klik jadi danau, klik jadi jembatan. Itu kayak main game The Sims gitu loh. Itu udah ada softwarenya, ya, bawaan dari Autodesk. Nah, kalian bagi-bagi ke teman-teman yang bagian infrastruktur, ya belilah. Intinya kalian beli softwarenya kongsi-kongsi gitu loh. Jadi beban biaya kan jadi bagi bersama gitu. Nah itu yang harus kalian lakukan. Kalau bicara soal biaya ya, biaya membeli software baru, itu juga ada solusi. Mana ada software yang sebaik Autodesk yang mengasihkan 41 software gratis ke kita. Nah, gitu loh. Karena dia nggak bisa jual cuma satu BIM, dia harus link dengan software lain. Seperti kita mau menganalisa kekuatan balok, dulu kan kita pakai SAP 2000 atau ETAF ya. Di Autodesk sendiri, yang BIM sendiri, ada nama softwarenya, namanya Robot Structure Analysis, RSAP. Kalian bisa lihat di YouTube. Itu di situ udah dilingkan dengan BIM gitu loh. Ya kira-kira seperti itulah gitu. Mungkin itu bisa menjawab ya bagaimana kita sebenarnya lebih hemat sih, bukan lebih boros gitu. Iya, menjawab Pak. Nah, ini beralih nih Pak ke sipil, 3D sipil Pak. Banyak sih pertanyaan-pertanyaan dari orang sipil mengenai infrastruktur. Nah, infrastruktur terintegrasi BIM, infrawork, dan sipil 3D. Nah, ini gimana ya Pak ya maksudnya ya Pak? Saya kurang paham nih dengan bahasanya Pak. Mungkin dia ini orang yang udah ngerti ya, udah tahu dia mungkin berusaha menambahkan aja lah gitu. Bahwasanya infrastruktur itu integrasi antara BIM dengan infraworld dan civil 3D. Nah, dia udah pemakai sih, dia udah tahu BIM dan dia juga tahu software BIM itu gitu loh. Dia cuma menambahkan aja sih mungkin. Ini di kolom komentar banyak Pak. Siap, go to Medan Pak. Nah, jadi sebelum bapak-bapak dari luar kota yang akan ikuti pelatihan di Medan, sebelumnya kita sudah ada beberapa peserta dari Sumatera Selatan yang mengikuti kelas secara tatap muka langsung, kemudian dari Pekanbaru, dari Jakarta, bahkan dari mahasiswa Rusia juga Kuala Lumpur ada yang mengikuti secara online kelas. Nah, dipersilakan Pak, jika Bapak dari Papua, dari Sulawesi, dari pulau-pulau lain untuk bergabung mengikuti kelas, boleh hubungin kita nanti Pak di nomor yang akan kita lampirkan di akhir sesi Pak. Gitu. Nah, untuk jadwal kelasnya nggak mesti apa ya datang ke Medan sih sebenarnya ya kan. Bagi yang betul-betul terhalang dengan biaya atau waktu ya, bisa online ya, bisa dikerjakan online. Cuman ya pasti lebih maksimal offline ya. Yang online kita juga menyediakan rekaman-rekaman seperti itu ya, kita bisa lihat ulang gitu loh. Terus dia juga kalau kalian di kota tersebut berhasil mengumpulkan 10 orang, kita bisa kirim mentor ke sana. atau di daerah Sulawesi dan Papua kita butuh sekitar 15 sampai 20 peserta, Pak. Nah,
Masuk Pak, pertanyaan Pak. Izin Pak, harga software BIM sendiri apakah dibayar 1 kali lisensi atau setiap tahun? Harus bayar lisensinya Pak? Bentar ya, mungkin itu biasa per tahun ya. Dia biasa per tahun ya. Dia ada paketnya ya. Ini saya buka aja lisensi saya ya. Saya share screen. Nah, dia biasa bagian sini ya, di bagian produk yang dia udah sign ya, ada product and service. Kita nggak jual software ya, jangan salah kaprah ya. Kita cuma mengedukasi bagaimana kalau bisa ya pakai software original lah gitu. Karena kita kan ingin dihargai ya sebagai profesi arsitek, profesi apapun juga kalian di sana gitu. Ya kita juga menghargai orang yang udah capek-capek buat ini gitu. Ya kira gitu. Di sini ada paket software-software banyak sekali ya keluaran Autodesk ya. Di sini ada Architect, Engineering, and Construction. Saran saya kalian beli yang ini. Ini satu seat ya. Nah, ditulis satu seat itu. Jadi satu seat itu bisa dipakai sekitar kalau nggak salah 3 komputer ya. 3 komputer. Cuman kalau tuh sign in itu satu komputer gitu. Jadi kalian bisa diinstal ke 3 komputer ya, kondisi offline ya gitu. Misalnya kalau kita buka ke dalam ini, aku masuk dulu view item. Nah, di sini kan ada terusnya 31 item ya, termasuk 3D Max ya, versi terbaru ya, semua udah lengkap semua. Sampai yang terbaru-baru semua ada. Advanced Steel, ada Arnold, ada AutoCAD. AutoCAD itu juga versinya banyak sekali. AutoCAD ini, AutoCAD itu, lihat nih, banyak sekali. Bahkan AutoCAD MOP juga ada. Ya, Mechanical juga ada. Plan, Raster Design juga ada. AutoCAD for untuk pengguna Apple juga ada. Terus karakter generator, Civil 3D Grading Optimization, 3D Project Explorer, Cloud Model and Revit ya. Ini juga desktop connector, ini dokumen ini untuk MK ya, untuk kita kirim file ke orang tanpa harus ngeprint gitu. Mereka bisa buka dari drop. Dia ada drive-nya juga ya, gitu. Ada publication CAD, ada format untuk para prinsipal sketsa pakai tablet, ada infraworld yang tadi yang dibicarakan, infrastruktur, ya. Ada insight untuk yang hijau-hijau ini semuanya berhubungan dengan bangunan hijau nih. Ya, bangunan hijau. Nah, Fishboard ya untuk konsultan MK, manajemen project. Profile ini ada juga Recap Pro untuk men-scan 3D ya. Kita scan pakai HP langsung masuk ke 3D dia. Ada rendering, ini kurang nggak direkomendasi menurut saya, lebih bagus yang Enscape. Ini Revit yang saya ceritakan hari ini ya. Revit ada 2 ya, versi generatif ini dia buat versi baru lagi bagaimana kita bisa membuat alternatif desain dengan cepat gitu. Robot struktur analisis ini pengganti RSAP ataupun ETAF gitu. Dia bisa menganalisa, kasih beban orang, beban angin, beban apa, dia bisa menganalisa. Jadi kita nggak berpindah software gitu. Terus ini ada lagi struktur bridge yang gambar jembatan, vehicle itu mobil ya, perputaran mobil ini untuk analisa banjir dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh software yang dikasih. Jadi kalau kita beli satu seat itu bisa dipakai untuk 3 komputer biasanya. Terus dia ini yang saya bilang ya, kalian kongsi-kongsian itu. Misalnya orang yang pakai 3D Max suruh dia bayar, orang pakai AutoCAD suruh dia bayar, orang pakai ini, jadi biayanya jadi beban bersama gitu. Dia jadi ya software bersama lah, tapi ya kekurangannya kalian punya akun satu gitu loh. Jadi privasinya agak sedikit kurang terjaga gitu nanti. Jadi otomatis mau hemat ya begitu ya, ekonomi sharing namanya kan. Kalau mau eksklusif ya kita jangan harus beli sendiri ya gitu. Nah, kira seperti itu gitu. Ya kayak itu mungkin bisa menjawab ya apa yang ditanya gitu. Ya sangat menjawab ya untuk Bapak Asdani, Ibu Musdani ya, Musdani Mustari. Apakah kelas ini dapat lisensi trial? Ya, ini ada pembahasan software nih. Apakah kelas ini dapat lisensi trial 15 hari? Nah, untuk peserta pelatihan, lembaga pelatihan Kerjamat akan memberikan link download yang trial ya, software yang trial, atau kalau mahasiswa biasanya yang student. Jadi kalau memang nanti sudah bisa, sangat direkomendasikan untuk membeli software aslinya. Benar ya Pak Tony ya? Ya benar. Ya. Nah, untuk teman-teman sekalian bisa bertanya langsung juga, open mic langsung ke Pak Tony-nya. Untuk Revit apakah tersedia untuk Mac? Itu nggak tersedia ya. Itu pertanyaan di bawahnya. Itu nggak tersedia. Kalian harus membeli versi
Windows itu mau nggak mau, karena memang nggak tersedia. Jadi kalau kalian ingin menjadi arsitek, jangan beli MacBook ya, itu wajib beli Windows. Ada beberapa histori kita ya Pak Tony, ya, peserta yang menggunakan Mac, justru Mac-nya disayangkan kenapa? Memang harus membagi dua ya Pak ya, harus di jailbreak ya, harus di jailbreak. Jadi setengahnya Windows, setengahnya Mac, sangat disayangkan. Lebih baik sih beli yang apa ya, yang cukup lah, yang minimal spek gaming untuk penggunaan Rapid ini. Atau penjelasan dari Pak Tony tadi sangat detail ya Pak ya, sehingga tidak ada pertanyaan lagi Pak ya. Pak, ada pertanyaan Pak? Komputer ya. Iya, komputer. Nah, untuk Ya, spek atau dideskripsikan mungkin menyita waktu ya Pak ya, atau masih punya sempat ya Pak ya? bisa. Eh, Memang pertanyaan hampir setiap murid kita yang mau belajar itu pasti komputer ya. Memang jantung kita itu komputer gitu. Nggak ada komputer juga menjadi kendala gitu. Jadi sebenarnya untuk Revit-nya sendiri nggak membutuhkan spek terlalu tinggi ya. Cuman kan sayang ya kalau kita bisa modeling keren-keren, habis itu nanti nggak bisa di-render gitu. Jadi kenapa perlu spek komputer tinggi? Karena kita akan merender. Merender itu menggunakan bantuan graphic card. Kalian udah tahu ya graphic card itu apa ya? Biasa untuk para pemain game ya, supaya gerakannya halus, habis itu supaya rendernya cepet gitu. Nah, itu graphic card namanya. Jadi graphic card ini hanya ada di komputer-komputer spek tinggi untuk para pemain game. Jadi dengan adanya spek komputer tinggi ini, jadi mereka akan membantu untuk real time render. Dulu kan render itu prosesnya dari pagi sampai malam karena nggak siap-siap, habis itu render ulang lagi. Kalau dengan bantuan grafik card, kita sambil modeling di Revit, rendernya langsung keluar di sampingnya gitu. Jadi nggak dua kali berpindah software ataupun proses kerja berulang-ulang gitu. Ini nggak lagi. Jadi di saat itulah menjadi kebutuhan komputer spek tinggi itu dibutuhkan. Kadang-kadang orang belajar dulu dengan komputer biasa, begitu udah tamat dia beli laptop spek tinggi. Itu hampir boleh bilang 50% loh murid kita itu melakukan itu. Jadi mereka coba belajar dulu, habis itu merasa, oh keren kali teknologi yang diajarkan, sudah waktunya percaya diri untuk ambil proyek yang lebih besar atau lebih, karena begitu kalian belajar BIM, itu entah kenapa ya, banyak sekali murid kita itu kebanjiran proyek ujung-ujungnya. Karena mungkin Tuhan tahu kalian tuh udah punya skill yang di atas rata-rata, dikasihlah proyek yang lebih besar gitu. Ya, jadi begitu proyek besar masuk kan otomatis komputer kalian nggak narik lagi tuh. Misalnya proyek, kenapa bisa nggak narik? Karena kalian lintas multidisiplin dan nanti. Jadi ada arsitek, ada struktur, ada MM, saling link file, digabung filenya. Jadi di situ begitu kita gerakkan komputer kita, itu nampak semua bagian-bagian dari sebuah bangunan. Seperti manusia yang dibelah itu nampak tulang, nampak saraf, nampak organ-organ dalamnya itu semua bagian itu nampak detail semua. Nah, saking detailnya seperti itu gitu. Jadi komputer itu perlu spek yang agak tinggi saat itu. Tapi kalau cuma hanya desain rumah itu cukup komputer spek rendah juga sanggup sih. Gitu. Yang saya rekomen banyak merek ya sekarang ya laptop-laptop spek tinggi untuk game ya. Kalau bisa beli yang di atas 20 juta gitu aja. Satu harga yang mewakili. Kalau di bawah itu bisa, bukan nggak bisa. Cuma ya nanti pasti agak sedikit rendah gitu. Kalau punya budget ya mungkin sekitar itu. Tapi kalau nggak ada budget, ada tipsnya. Kalian beli laptop second yang murah-murah mungkin 3-4 juta, tapi speknya tinggi-tinggi. Gitu loh. Yang penting grafik card-nya. Kalau bisa RTS ya 2060 minimal ya. RTS 2060 dicatat ya. Nah, itu udah oke biasanya. Kalau bisa dapat RTX yang lebih tinggi lagi, itu lebih bagus lagi. Kalau di bawah itu namanya GTX, beda ya. R itu lebih tinggi dibanding G. Ya, R itu lebih tinggi dibanding G, itu dicatat. Ya, kalian kalau bisa beli laptop second kayak teman saya si Willy dulu ya. Dia baru gabung, dia supaya dia bisa mulai ya daripada dia habis uang ya, dia beli laptop second di online sekitar 3-4 juta. Nah, habis itu dia sudah dapat proyek besar, dapat uang banyak, nah dia udah bisa beli yang lebih tinggi. Ya kan seperti itu. Karena banyak kok dijual itu biasa laptop-laptop yang speknya tinggi tapi harganya murah karena di second ya kan. Itu sementara dulu bertahan hidup ya, 3-4 juta gitu kan. Nah, itu bisa sih solusinya. Tapi kalau udah punya dapat proyek-proyek besar kan bisa beli 10 laptop sekaligus kan. Jelas sekali pemaparannya Pak Tony. Kemudian ada dari Ibu Raihan untuk kelas nanti apakah ini kalau udah nanti biasanya mau registrasi nih Pak. Untuk kelas nanti Ya. apakah
menjelaskan cara link rapid ke software-software lainnya seperti Navisworks, Robot Struktur, Civil 3D. Kemudian untuk Ini ada metode, pertanyaan ya untuk metode kelas 15 orang. nah ini untuk yang Dan link rapid yang ke software-software Pak. Seperti Navisworks, Robot Struktur, kemudian Civil 3D ini akan diajarkan juga enggak Pak ya untuk ngelingkannya Pak? oke. Untuk kelas base, kita hanya belajar Revit ya. Karena belajar Revit aja perlu 15 hari. Ya. Kenapa perlu basic dulu? Karena jangan sampai kalian itu belajar Navisworks, belajar robot, belajar civil, rhythm, segala macam. Kalian nggak punya basic gitu. Pondasi itu paling penting ya. Dasar itu penting, pondasi gedung itu penting gitu. Jadi kalau kalian nggak belajar pondasinya, langsung bangun tiang, bangun lantai, ya ambruk lah gitu. Jangan anggap Revit ini apa sih gitu. Mendingan balik lagi ke mantannya si AutoCAD, 3D Max, SketchUp gitu. Di situ sih. Jadi basic itu harus kuat dulu. Supaya nanti kita begitu di saat udah basicnya kuat, kita bicara robot struktur analisis, civil, itu kalian udah ngerti. Bahkan kadang-kadang juga murid kita nggak belajar itu lagi ya. Mereka bisa otak sendiri, karena mereka udah punya basic gitu. Basic itu nggak semua orang bisa ngajarin dengan benar gitu. Jadi Pak Tony, untuk batasan basic dan intermediate itu batasannya gimana ya Pak ya untuk penjabarannya Pak ya? Basic Kalau apa basic basic? itu sampai LOD 300 ya, sampai dia bisa modeling, buat gambar kerja sangat detail dan render. Begitu udah mereka mau belajar ke struktur, ke MEP ya, gambar HVAC, plumbing dan sebagainya, itu kan software Revit juga, cuman yang versi untuk struktur ya terpisah dia. Orang yang ngajarnya beda gitu. Orang yang itu mungkin mau upgrade ke situ harus intermediate gitu. Itu sih. Ya mungkin kita batasin Pak untuk 2 pertanyaan lagi ya Pak ya. Untuk metode kelas luar 15 orang, per orang sesuai dengan 5,5 juta ya. Ya benar Pak. Pak Asradi benar, untuk biaya reguler kita 5,5 juta. Nah untuk di luar kota, kita sesuai dengan penawaran Pak. Kemudian operasional mentor bagaimana? Apakah ditanggung juga atau sudah include? Sudah include Pak. Sudah include Pak, untuk biaya mentor, operasional mentor sudah include. Raka, contoh gedung yang sudah dibangun menggunakan sistem BIM di Indonesia apa Pak? Dampaknya apa gitu. Nah ini Pak menarik Pak. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Pak ya dari Pak Rakanya. Contoh gedung yang sudah dibangun menggunakan sistem BIM di Indonesia apa Pak? Dampaknya apa ya Pak ya? Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, jadi info nih teman-teman. Jadi Lembaga Pelatihan Kerjamat akan membuka kelas BIM Implementation di batch 21 ini pada tanggal 5 sampai 19 Agustus 2022. Nah, untuk kuota pelatihan kita itu maksimal setiap batch-nya hanya 20 peserta. Saat ini kita sudah ada peserta pelatihan kita sekitar 17 peserta, masih ada kuota 3 peserta lagi. Nah, namun apabila ada peserta yang lain ingin mendaftarkan karena dikarenakan juga over kuota, kita akan lanjut ke batch 22 di bulan yang sama. Jadi kita buka 2 samaan. Ya, ini Pak Toninya juga sudah kembali Ya. nih. Sorry, tadi ke toilet kebet kali tadi. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Raka, Pak. Contoh gedung yang sudah dibangun menggunakan sistem BIM di Indonesia apa ya Pak ya? Dan dampaknya apa ya? Gitu Pak ya. Mungkin pertanyaan lebih tepatnya siapa aja yang udah pakai BIM gitu loh. Studio mana, kantor mana gitu. Karena kan kalau gedung banyak ya, saking banyak saya juga nggak bisa nyebutkan salah satu ya. Karena kan gedung itu kan kita bisa lihat dengan waktu mereka presentasi, waktu mereka menjelaskan si prinsipal arsiteknya atau si tim pelaksananya ya. Contohnya di Medan ada namanya gedung yang dibangun oleh Waskita siapa itu ya kemarinnya, yang di samping Podomoro ya. Nah, itu gedungnya pakai BIM. Kebetulan teman saya yang menjadi MK di sana gitu. Dia menjelaskan pakai studi kasus proyek itu. Nah, jadi banyak lagi sih
kayak contoh di Medan juga ada proyek, pokoknya semua studio-studio besar ya, terutama yang punya proyek-proyek super block ya, grup-grupnya mungkin proyek-proyeknya Podomoro itu mereka pakai BIM gitu, contoh seperti itu. Karena kompleksitasnya sangat tinggi, jadi udah nggak bisa lagi pakai metode biasa untuk menggambar itu, dan deadline-nya sangat-sangat mepet gitu. Karena si arsitek pernah bilang sama kita ya, kalau saya pakai software lain ya, kerugian bisa terjadi. Kenapa? Karena keterlambatan gambar yang di lapangan, terlambat 1 minggu aja mereka bisa rugi miliaran. Kenapa bisa miliaran gitu logikanya kan? Karena yang membutuhkan gambar itu bukan cuma owner, tapi ada kontraktor, ada tukang, ada bagian ini, bagian itu. Mereka karyawannya ribuan di situ, ratusan sampai ribuan. Mereka digaji gitu loh. Kalau mereka nggak ada gambar, mereka nggak kerja, duduk bengong gitu, ya kerugian miliaran itu. Belum lagi keterlambatan penyerahan serah terima ke developer. Misalnya ke pemilik, misalnya orang itu beli rumah, beli apartemen di mall itu ataupun bangun bangun apa lah, mungkin sewa tenan ya, grup-grup besar sewa tenan. Kita terlambat 1 hari aja, kerugian udah berapa dikalikan. Kita udah janji sama tenan atau end user untuk serah terima kunci, tapi kita terlambat. Gara-gara gambarnya terlambat, pekerjaan terlambat, alhasil serah terima terlambat, kerugian 1 hari itu dikalikan aja berapa gitu. Kerugian setahun itu berapa miliar udah. Nah, proyek itu bukan cuma 1-2 miliar, itu bisa sampai triliunan proyek itu. Nah, kita contoh kerugiannya itu. Jadi kalau bicara dampaknya apa, itu luar biasa gitu. Kalau di breakdown kayak bola salju gitu loh. Awalnya kira selama 1 hari saya santai lah pakai AutoCAD buatnya. Tapi kalau terlambat 1 bulan, terlambat sampai setahun, itu bisa dimaki-maki sama yang udah mau buka gitu loh. Misalnya disewa oleh brand apa, mau buka itu store apa di situ, terlambat mereka, itu mempengaruhi semua bisnis gitu loh. Itu sih dampaknya sangat besar gitu, tanpa kita sadari keterlambatan gambar itu. Belum lagi masalah-masalah lapangan ya, kerugian-kerugian gara-gara misalnya salah menghitung, salah menggambar, tabrakan pipa, kerugian kontraktor, kerugian waktu, revisi, wah banyak lah gitu kalau diceritakan gitu. Itu sih, Den. Ya, jadi sangat menjawab ya Pak ya. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih nih Pak atas ilmu-ilmu yang diberikan, bisa menjadi referensi untuk saya dan teman-teman sekalian Pak. Dalam kalau untuk saya mungkin ilmu umum ya Pak ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang profesinya arsitektur, interior, bahkan praktisi-praktisi pelaku proyek, nah ini adalah menjadi ilmu khusus ya sebenarnya. Dan memang mau nggak mau, sempat nggak sempat, suka nggak suka, memang harus diupgrade. Di mana regulasinya juga sudah ada kan gitu ya. Jadi kalau memang mau upgrade diri, memang ada yang harus dikorbankan ya Pak Tony. Seperti melupakan mantan, apa itu mantan kan gitu ya. Mantannya mungkin cat ya Pak. Kemudian bagaimana harus berkorban dengan waktu untuk apa ya namanya, untuk bertransisi ke software yang baru gitu Pak. Ya. Baiklah Pak Tony. Terima kasih banyak Pak Tony atas materi pemaparannya Pak Tony. Ya, sama-sama, Den. Ya. Baiklah teman-teman, maka dari itu berakhirlah acara kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Denny Novrianto dan rekan-rekan LPK Mat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa.